Dia apa yang dicengkram oleh Kristen di dunia ini apa? Betulin bentar ya. Apa? Bentar. Mimpi ya. Mau ngasih Masih dikendalikan Kristen. Enggak, Kristen itu diusir nggak di Israel? Apa yang dikendalikan Kristen? Apa? Diusir. Mau diliatin buktinya? Mau diliatin nggak buktinya? Apa yang dicengkram oleh Kristen di dunia ini apa? Betulin bentar ya. Apa? Bentar. Mimpi ya. Mau ngasih bukti dulu. Masih dikendalikan Kristen semuanya. Enggak, Kristen itu diusir nggak di Israel? Apa yang dikendalikan Kristen? Apa? Semuanya. Diusir. Mau diliatin buktinya? Mau diliatin nggak buktinya? Mau diliatin nggak buktinya? Ya sekali buat menyenangkan hati nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Lah, tadi gedein, Uni. Gedein. Nah, silakan lihat ya. Jadi malu saya. Nah, ini bukti. Jadi malu saya. Apa itu? Apa sih? Pengusiran orang Kristen dari Israel. Kehilangan arah. Apa itu? Ya. Sekarang buktiin dong kalau Islam itu. Bagaimana beritanya itu? Buktiin. Nonton sendiri aja ya. Nonton aja piti-pitiku. Ya. Nonton piti-pitiku. Piti saya lengkap tuh di situ. Piti-piti. Nggak usah nangis lah, Petro. Nggak usah nangis, ya. Lu cuma menghibur diri aja, gimana sih? Selamat Paskah, Kita di sini. jemaah, selamat Paskah semuanya. Kristus telah bangkit. Yaumul kiamat. Bangkit. Apa lagi ini? Bangkit. Ada Tuhan bangkit. Hantu kali. Mumi. Hah? Mumi, bukan. Apa mumi? Zombie atau zombie. Apa zombie? Zombie itu mayat yang hidup kembali. Oh begitu ya. Oh. Kenapa Sri Baginda tidak dibangkitkan? Untuk apa dia bangkit? Kan pekerjaannya Tidak sudah bisa. selesai. Loh, Tidak bisa. dia tidak di Ngatur. sakit hati nih orang sakit hati nih, orang sakit hati. Orang sakit hati dia. Saya datang berbaik. Film Naruto bang, namanya itu Edo Tensei no Jutsu bang. Jadi yang Iya, mati betul. bisa dibangunkan lagi. Dia yang menjanjikan kenikmatan masih belum bisa menikmati apapun. Kristus yang menjanjikan kehidupan telah mengalahkan kematian. Al-Masih kam, Jadi kamu bandingkan Nabi dengan Tuhanmu gitu. Ini kesetanan. Ini orang kesetanan ini. Sakit hati ini. Kasihan orang kayak gini. Tuh. Nggak tahu apa yang dia omongin ini ya. Bingung. Harisa menos Kristus bangkit dari mengalahkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Amin. Bang Naja. Ya. Kalau cara mengusir setan itu baca apa Bang Naja? nggak bisa. Nggak ada. Oh nggak bisa Biasanya ya? baca ayat kursi, kalau nggak mempan kursinya lemparin. Dilempar ya. Iya. Tapi ini ada setan naik ke atas, bacanya apa ini ya? Supaya hilang ya.
Ya silakan Pak Naja. Pak Petro ini sudah sering ketemu saya ini. Pak Petro, Ya Ustaz. sampai biasanya ngetes bahasa Arab ke Uniripa. Ayo saya tes dong bahasa Arabnya. Masuki hati. Astagfirullahaladzim, ini orang. Aduh, ini malah Sirangi jiwa yang layu. Turunin aja Uni. Dengan embun kurnia. Diganti. Ini ada Pak Dance ini. Turunin aja Uni. Datanglah Roh Kudus. Ini manggil jalan. Bentara cinta Sang Kristus. Oh, astagfirullah. Ini sudah banyak kami. Uni tolong jadi saksi. Uni tolong. Membawa cinta. Gendang telinga dewa. Ini nih apa sih? Sakit juga ini ngedengerin ini. Ya, ini saya lagi eksorsis itu saudara, itu musir setan. Jadi biasanya gelitanya begitu. Apa yang diketawain gue bingung ya. Ini sama orang sakit saya ya. Saya mau ngusir ente sakit. Datanglah Roh Kudus. Sakit ini orang bener nih. Nih. Uniripa. Kalau ada yang kerasukan saya bisa eksorsis. Uniripa tolong dong. Ini gendang telinga dewa sakit loh bener ini. Ini tai kuping dewa loncat-loncat ini. Ya, Pak Dance, gimana Pak Dance? Ya, baik. Baik, alhamdulillah baik. Ada kabar apa nih Pak Dance nih? Terus siapa yang nurunin dia? Nggak ngerti. Uni, diturunin Uni. Enggak, aku tadi ke dapur. Aku baru lihat HP lagi nih. Aman, berarti saya yang nurunin tadi itu. Oh, Ustaz berarti bisa. Ustaz berarti bisa nurun. Ya udah. Kan saya moderator. Oh, kalau begitu nanti moderator wajib ada. Soalnya kadang-kadang aku pergi harus diturunin orang-orang kejam gitu ntar. Ustaz sama siapa moderator ya? Ustaz sendiri. Saya ada telepon. Ayo teman-teman Oten. Ya silakan Yohan, gagal mualaf aku ya, sama kita juga di sini semua gagal murtad sama ya. Coba naik Pak Yohan. Gagal mualaf, kita pun gagal murtad. Bang Juma pun gagal murtad. Gagal murtad nggak? Dan kebetulan di sini ada mualaf Pak Dance, seorang pendeta. Oh, Pak Dance lagi ngituin paku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gosipnya diganti. Rumah bujur aing PP pos. Aku mau nanya nih, Bang Dewa. Ya silakan. Ada Pak Dance itu. Ya. Ada Pak Dance. Kan waktu peristiwa Isra Miraj itu kan Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi kan, Adam, Ibrahim, Musa, Harun. Nah itu apa artinya nabi-nabi itu diangkat atau bagaimana ya? Pak Ustadz Wapi tolong naikin. Ini nyari pertanyaan yang apa sih, nyari celah-celah terus ini masalah ini. Sebenarnya gini loh, Bang Juma tidur ya. Maksudnya gini loh, masalah peristiwa kalau yang namanya nabi yang sudah wafat, kemudian dia itu tidak meninggal, sama seperti dalam Islam itu
orang-orang syahid itu tidak meninggal sejatinya gitu loh, cuman kan meninggal dalam Islam itu kan jasad yang kembali hancur. Nah ini juga terjadi loh di kitab kamu, buktinya Musa aja bisa datang lagi di zaman Yesus sama Elia. Apa mau dikatakan mereka turun naik surga? Kan enggak, tapi kita kan harus memahami bahwa apapun yang mustahil menurut kita tidak mustahil menurut Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan itu tidak mungkin melanggar kode etik akal sehat, kayak mati bunuh diri gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Gitu Mas Aha, silakan dijawab Bang Zuma. Iya, itu kalau soal Musa di perjanjian baru itu kalau menurut saya pribadi itu Henok ya, bukan Musa ya. Soalnya kan cuma Ada dua orang. Musa juga, kalau nggak salah tuh ada Musa, Elia. Kok Henok? Memang ya. Kok malah berarti salah dong penulis kitab itu bilang harusnya di Henok terus ditulis Musa, berarti orangnya berarti salah orang berarti. Katanya pengurapan Roh Kudus gimana sih? Iya, itu Ya Musa di situ, berarti Musa bangkit kembali dari kematian terus datang ketemu Yesus gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu hal yang mudah bagi Tuhan, gitu loh. Ya. Ya ini keyakinan pribadi saya aja sendiri gitu. Soalnya kan cuma dua orang punya yang keyakinan pribadi, nggak boleh. Masa agama pakai keyakinan pribadi? Kalau aku bawa keyakinan pribadi, kalau aku istrinya Yesus gimana? Kamu mau terima? Ya berarti apa? Mbak Uni udah umurnya udah 2000 tahun gitu. Enggak lah, Yesus baru datang kemarin ketemu aku terus dia ngelamar aku, gimana coba? Dia datang turun terus, Riva aku melamar kamu katanya. Terus itu hal yang tidak bisa kalian terima karena Yesus kan bisa turun naik, dia bisa turun naik surga. Terus Riva aku melamar kamu katanya. Terus itu hal yang tidak bisa kalian terima. Gimana dong Kang Ade nohis? Jadi Yesus itu menurut teman-teman Kristen biasa turun naik ke surga, ke dunia, kan dia Tuhan kan. Nah seandainya aku bilang pakai perspektif pribadi bahwa Yesus datang menjamah aku, nah aku dijamah Yesus gimana? Kamu percaya nggak kalau aku bilang gitu? Harus percayalah, karena kan pakai perspektif pribadi. Maaf ya di sini berisik banget. Silakan dilanjut Kang Ade. Ini sini berisik anak-anak. Iya Mas Aha, pertanyaannya terlalu banyak menguji ya, terlalu banyak menguji tentang apa sih, tentang ilmu pengetahuan mengenai soal ini. Itu jawabannya pun panjang gitu kan. Ketika ditanya berapa usianya, kalau misalkan Dewa nanti mau yang namanya open camp gitu kan, berdasarkan dari ilmu akal. Ini maksud dari rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Kalau misalkan kita bagi iman 2, 4, 6 4, 2, 6 5, 1, 6 1, 5, 6 sampai yang terakhir adalah 3, 3. Kalau digabungkan 3, 3 itu angka 8. 8 di situ melambangkan yang pertama adalah nolnya besar dan yang di atas adalah nolnya kecil. Itu adalah bulan dan matahari. Itu akan pecah dan ini memang tidak akan nyampe ke otak Mas Aha gitu kan. Nah, usia mereka berarti ini dong, karena di atas itu, di langit itu, tidak ada yang namanya perputaran bumi. Perputaran bumi tidak ada. Tapi ini jauh pembahasannya, Mas Aha, kalau ke situ. Wah, aku mau tanya sama Mas Aha, Wak. Boleh nggak, Wak? Ya, silakan. Boleh, Bang. Oke, aku mau tanya begini. Kan kalian di Kristen juga mengakui adanya kebangkitan kan? Nah, aku mau bertanya gini nih. Di dalam kepercayaan Kristen, orang yang kecelakaan pesawat, yang tubuhnya hancur semua, itu dibangkitkannya seperti apa? Apakah dia masih bisa dibangkitkan? Tolong sertakan ayatnya ya. Silakan. Kalau saya yakin dibangkitin ya. Ya, soalnya kan nggak ada yang mungkin bagi Tuhan kan, biarpun orang itu dikremasi sekalipun jadi abu ya harusnya bisa gitu. Kalau Tuhan Dalilnya mana? kuasa. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Aku harus cari dulu Bang. Ini belum tahu. Kayaknya sih ada. Ada itu. Cari dulu. Dalam Bible ya, jangan dalam Al-Quran ya. Kalau dalam Al-Quran ada. Nah, kalau di dalam Bible coba cari. Ya, coba. Nanti besok orang yang sudah hancur dikremasi gitu bisa kembali lagi utuh gitu. Nggak mau, Ya, harus sekarang. Karena kan kamu sekarang kan.
Nggak ada Alkitab di sini, Bang. Sini nggak ada, Bang. Perlu waktu, Bang, kalau untuk cari ayat kayak Cari gitu. di internet, cari. Tidak usah dipaksa, Cari Bang di Ade. Google, cari di Google. Ayo. Tidak usah dipaksa kalau dia tidak tahu. Oh, aku suka Tidak usah memaksa. Aku suka memaksa. Aku suka memaksa, Ya, Wak. udah. Aku suka memaksa. Iya. Aku beda, Wak. Aku tipikalnya beda, Wak. Kalau udah terkapar, ayo terus aja gitu loh. Sampai mampus. Ayo, sekarang aja, ayo. Iya, perlu waktu, Bang, itu, Bang, nyari itu kan lama itu nyari itu kan. Nggak bisa harus sekarang. Besok aja, Bang, Nggak bisa. besok. Ya, coba Besok aja. sekarang. Kamu kan tadi Islam lebih elegan, Bang. Ketika ditanya, Islam selalu menyertakan ayat seperti Anda tadi bertanya tentang ke Uniripa, ya, bahkan ke Bang Juma. Itu langsung ayatnya ada gitu. Nah, begitupun saya ketika saya bertanya tentang Bible, tentang masalah kebangkitan, Anda kan percaya bahwa ada kebangkitan kan? Bagaimana kan tentang manusia yang tubuhnya hancur di dalam Bible? Seperti apa kebangkitannya? Silakan. Aku yang jawab ya. Kalau dalam Kristen itu Lambaikan bangkit tangan, Bang. dengan tubuh kemuliaan, Bang Ade. Tubuh kemuliaannya itu bercahaya gitu loh. Jadi bangkit. Gitu kata Bang Denny, tubuh kemuliaannya itu tidak terbuat dari daging, tapi nggak tahu dari apa gitu. Tubuh kemuliaan seperti apa tubuh kemuliaan itu? Bolong tangannya. Kalau tubuh kemuliaan itu kan kayak Yesus itu kan masih tubuh duniawi kan? Karena kan udah kelihatan bolong tangannya kan gitu. Enggak, dia itu bercahaya Dia tapi bisa makan bolong. ikan goreng kan gitu. Berarti kan Iya. itu tubuh keduniaan. Tapi pokoknya Iya, kemuliaan, tapi Bang dia Ade kan jangan memerlukan menolak. makanan berarti. Nggak peduli mau makan ikan goreng, kayak yang penting mulia, tubuh kemuliaan tercipta dari apa nggak tahu, dari apapun itu, yang penting tubuh kemuliaan bersinar bercahaya gitu, ada lampunya. Kok jadi muslim yang menjawab? Ya kan memang begitu, Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, bisa tembus dinding bolong, bisa makan ikan goreng. Makan ikan goreng. Berarti kan ketika membutuhkan makanan kan berarti tubuh kemanusiaan kan yang membutuhkan makanan kan. Enggak, Tuhannya Oten juga butuh makanan. Buktinya kan dia turun ke dunia bertemu Abraham minta daging sapi. Gimana sih Bang Ade ini udah berapa lama sih baca Bible? Kan Tuhannya Oten turun terus dihadiahkan daging lembu terus dimakan. Di surga itu nggak ada makanan Kang Ade. Jadi wajar gitu loh kalau Tuhan turun ke bumi cari makanan. Karena di surga nggak ada makanan. Lagian Kang Ade nanya-nanya kan suka-suka Tuhan lah. Dia kan Tuhan. Masa Bang Ade mau ngatur-ngatur Tuhan? Kan dia yang menciptakan makanan. Ya dia mau makannya suka-suka dia lah Bang Ade. Ih, aneh Bang Ade ini. Kang Ade versus Uniriva lah. Debatnya Kang Ade versus Enggak kan Uniriva. kalau referensi Islam kan ketika ditanya selalu ada jawaban kan begitu. Ada dalilnya kan gitu. Ya Islam kan agama Ya, dalil, seperti bukan agama ketika dalih. ditanya bagaimana kan ada nih orang Jangan disama-samain. Agama Islam itu beda. Agama Islam ateis itu kan punya bertanya dalil. kepada Islam. Kalau agama Islam Orang itu ateis kan bertanya ke Islam tentang manusia Dengar yang nih, hancur. sini aku ajarin Kang bawah. Ade ya. Ini logikanya teman-teman Kristen. Ini aku ajarin. Aku ini harus menjelaskannya ke Kang Ade. Kang Ade tuh nggak pernah baca Bible kayaknya ya. Makanya belajar Bible kayak aku. Satu, Tuhannya teman-teman Kristen itu kan dia dari roh. Tapi sebenarnya dia kalau dibilang roh tuh waktu kapan-kapan aja dia bisa jadi roh. Karena sebenarnya tuh dia manusia karena ya Adam adalah rupa Allah. Nah kalau Adam rupa Allah berarti Adam itu ya seperti manusia itulah. Berarti manusia sudah Tuhannya. Makanya bunyi kakinya kedengeran waktu dia di Taman Eden, gedebak-gedebuk itu. Nah terus dia itu
yang menjahitkan baju untuk Adam juga Tuhan. Nah, ketika Adam berantem dengan Tuhan, Tuhan pindah ke surga, Bang Ade. Tadinya tinggal di Eden sama Adam berdua bertiga sama Hawa. Gara-gara iblis dia pindah ke surga, duduk di samping kiri anak. Nah, setelah itu dia jadi roh. Kemudian di abad pertama dia jadi daging lagi. Setelah jadi daging, dia tuh ngerasa kayak waktu jadi daging kan dia baik banget kan. Nah, kenapa? Karena waktu jadi roh dia tuh jahat, ngebunuh Onan, ngebunuh anak kecil 40 orang, ngebunuh suku Amalek. Jahat dia waktu jadi roh. Jadi mungkin ketika jadi manusia, sepertinya manusia lebih baik daripada jadi roh. Makanya dia jadi baik, tampar pipi kiri kasih kanan gitu. Makanya gitu Kang Ade tuh harus paham Bible. Masa Kang Ade nggak paham? Nah, bisa jadi sih waktu dia jadi manusia baik itu dia yang jadi roh jahat bertaubat ketika belajar sama alim ulama di bait Tuhan gitu. Iya itu beneran. Kalau nggak percaya cobalah tanya sama teman-teman Kristen. Makanya ada dua orang yang bernama Cahaya sama Paulus membuka denom baru mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis dan Torah dari iblis. Itu karena nggak terimanya mereka Tuhan bertaubat. Konsekuensinya cuma itu aja. Masa Tuhan bertaubat? Masa Tuhan jadi roh jahat tiba-tiba jadi manusia langsung baik? Berarti manusia tuh lebih baik daripada roh kan, dari Tuhan kan gitu. Coba deh pakai akal dah sehatnya. Kang Ade sih nggak baca Bible. Kang Ade tahu nggak Tuhan minta upeti perawan di bilangan itu? Coba bayangin kalau dia mau minta upeti wanita sah-sah aja kan. Tapi kenapa dia minta perawan coba? Coba aku tanya, kenapa dia minta yang perawan? Astagfirullahaladzim. Itu kita tuh kalau baca pengen Bible ngerasain perawan. Enggak, maksudnya gini loh Kang Ade. Andainya aku bilang itu adalah Allah, betapa kejinya lisan aku ini, betapa kejinya hati aku, betapa kejinya aku kepada Tuhan. Menuduh Tuhan itu butuh makan daging lembu, butuh ikan goreng, butuh perawan. Tuhan itu kayak meraung-raung seperti wanita melahirkan, memegang kotoran dan melemparkannya ke muka orang-orang. Tuhan mencukur bulu paha. Tuhan memerintahkan istri-istri Daud untuk di depan rame. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampunilah hamba yang membaca Bible beberapa tahun terakhir ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Merasa berdosa sih aku sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Kang Ade baca Bible tuh nggak merasa berdosa ya? Gini aja lah. Bang Masaha, saya ke Bang Masaha aja deh. Aku ampun sama Uni tuh, menyerah aja sama Uni nih Pak. Aku sama Bang Masaha aja nih ya. Bang Masaha ini kan percaya nih Kristen ini ajaran kasih kan. Kan Kristen itu ajaran kasih kan. Iya kan? Iya dong. Nah, tetapi ketika pembunuhan Yesus itu menurut Anda itu ajaran kasih bukan Bang? Bang Ade, salah. Bukan ajaran kasih, ajaran kasihan. Itu Bang. Iya benar kata Bang Zuma, karena kan Tuhannya teman-teman Kristen kan harus dikasihani. Kalau dikasihi pasti mereka nggak tega Tuhannya untuk disalib kan. Nah tapi dikasihani karena sudah disalib begitu. Pak Abang Deon, selamat sore, Muslim atau Kristen? Abang Deon, Abang Deon. Bang Deon lagi mukul apa? Lagi maku ya? Yang jawab kalau yang jawab Bang Juma ampun deh. Iya, Abang Deon ini lagi memaku apa? Maku Tuhan atau maku apa? Abang Deon itu mau naik ke sini buat memperdengarkan bunyi paku gitu. Udah aku turunin ya Bang Deon ya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Satu lagi teman-teman yang perlu diketahui adalah jadi Tuhannya teman-teman Kristen itu sebenarnya manusia. Pertama, ingat ya dua dalil. Pertama, diciptakannya Adam serupa Allah. Nah, Yesus itu adalah rupa Allah. Ya udah fix rupanya manusia gitu. Jadi masuk akal ketika bunyi gedebak-gedebuk di Taman Eden itu. Jangan-jangan ada bekas kaki Tuhan juga di Taman Eden. Sayangnya Taman Eden udah banjir ya, udah hanyut di zaman Nuh gitu, sampai tidak ditemukan lagi. Nah, aku tuh ngebayangin sekarang. Coba teman-teman bayangin, gimana caranya Tuhan pindah dari Eden ke surga? Ayo. Apakah dia pakai sayap terbang ke Yesus atau gimana coba? Bayangin, coba bayangin. Pejamkan mata terus bayangin Tuhan pindah tempat dari Taman Eden ke surga. Itu. Nah, terus ketika di surga dia utus dirinya sendiri gitu, menjadi manusia lagi. Gitu. Ngeri gak sih cerita kayak gini? Astagfirullahaladzim.
Carilah, batalin. Aku cari tajil dulu ya. Batalin lah langsung. Udah batal Aku cari puasa. tajil. Ya. Iya, beneran. Satu lagi nih ya, yang parahnya ya. Coba bayangin ya. Coba bayangin. Siapa kemarin yang bilang ya, apakah Tuhan itu nggak jahat menggunakan farjah wanita untuk turun ke bumi katanya. Aku jadi kepikiran ya. Kenapa kalau memang Tuhan Yesus itu memang anti dengan sesuatu yang ngilu-ngilu sedap gitu kan? Kenapa dia harus menggunakan farjah? Maksudnya kenapa dia harus dirahim? Dia kan bisa aja turun dari awang-awang pakai awan Dragon Ball gitu kan, turun terus gede sendiri gitu kan. Kenapa dia harus masuk ke rahimnya Maryam? Kan kasihan kan Maryam harus menanggung 9 bulan kesakitan melahirkan gitu loh. Kenapa harus begitu? Maryam itu salah apa gitu loh? Awan Kimton ya kan dia bisa turun naik tuh. Waktu zaman Ibrahim kan dia turun sendiri kan, dia turun sendiri bersama 2 orang malaikat ya kan, terus makan daging lembu. Berarti dia bisa kan turun tanpa dimasuk ke rahim Maria? Iya dong, ya bisa lah. Nah kenapa dia harus menggunakan Maria? Maria salah apa coba? Habis Maria melahirkan dia, terus dia nggak mau lagi sama Maria baik-baik. Maria datang sama anaknya, siapa saudaraku, siapa ibuku? Mereka yang mengikuti firman Tuhan katanya gitu. Kasihan ibunya. Dan kita juga nggak tahu cerita ibunya itu sekarang gimana. Apakah meninggoy, apa masih hidup sampai sekarang, atau terlantar, atau ditarik ke bumi, ke langit. Nggak ada kan kisah tentang ibunya. Harusnya tuh lebih diperbanyak kisah tentang ibu beliau, karena tuh ibu Tuhan loh. Bayangkan kalau nggak ada farjah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Nggak ada lagi Oten yang mau naik ke atas. Bang Masaha nggak ada lagi yang mau disampaikan di sini. Iya. Halo Ibu Rifan. Halo Bapak Bang Duru, silakan. Saya juga perhatikan bentuk beberapa penyimpulan Ibu tentang agama Kristen ini. Kok begitu mendalam sekali? Apa sebenarnya dasarnya? Mendalam Pak, karena aku baca Bible. Kan aku baca Bible pertama di kitab Kejadian. Katanya tuh Adam itu serupa Allah. Berarti kalau Adam serupa Allah, ya berarti Allah mirip Adam dong. Ya udah berarti manusia dong prototipenya. Berarti ya dari awal Tuhannya itu manusia dong kan gitu. Secepat itu menyimpulkan beberapa lah kitab suci. Loh, kan kakinya berbunyi Pak ketika di Taman Eden gedebak-gedebuk. Masa roh bisa gedebak-gedebuk kakinya? Bapak yang Bapak sih nggak baca Bible. Makanya Bapak tuh baca Bible satu perikop kayak aku. Jadi ketika si Adam itu sembunyi, Tuhan itu nggak ini loh Pak. Seharusnya Ibu lebih mendalami nilai-nilai apa keagamaanmu daripada Ibu membahas agama. Saya mendalami dua-duanya Pak, karena saya memang mencintai ilmu agama gitu loh. Contoh di dalam Al-Quran. Nih aku jelasin seperti Al-Qurannya ya. Nih Bapak nih. Memberikan pemahaman yang lebih baik. Iya baik, aku tunjukin kalau aku juga belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bapak diam dulu. Aku lagi mau ngasih tahu Bapak kalau aku juga Bapak gimana sih, giliran aku baca Al-Quran juga salah Bible. Udahlah aku diam aja lah Bapak, sekarang ngomong lah 2 jam aku tungguin. Enggak bagus itu Bu. Biar bagaimanapun kita mau berabur lagi kitab sucinya kita, baik Islam maupun Kristen, ya sudah hal-hal itu menjadi benar kan buat kita. Aku bertanya dari tadi. Kalau Bapak bilang itu enggak. Halo Ibu. Jangan Shalom. Orang lain, agama lain. Bapak ini apa sih? Sini aku ceritain. Bapak nanti bantah aja. Kan diciptakan Adam serupa Allah. Sekarang yang kutanya, siapa yang mirip dengan manusia? Allah atau Adam? Bapak lucu lah. Orang tidak menanyakan ke Ibu tentang itu, Bu. Loh, aku yang nanya. Emang nggak boleh aku nanya? Ibu lebih mendalami agama sendiri. Iya memang aku mendalami, memang nggak boleh. Kalau gitu suruhlah bilang sama petinggi-petinggi kalian, jangan pernah dibaca Bible ini sama orang Islam, nggak boleh gitu. Kan aku baca, gimana sih? Kalian hanya aku tanya boleh nggak sih kami baca Bible, boleh nggak? Terkutuklah kalian itu. Wih, udahlah Tuhannya dikutuk, kita juga dikutuk sama dia nih orang nih. Termasuklah khususnya diri Ibu. Iya udah, aku terima kalau aku sama Yesus sama-sama terkutuk gara-gara kalian. Bapak masuk ke room kiamat aja Pak ya. Ke room kiamat, ke roomnya Bililin yang sering membahas hadis-hadis kami, yang sering membahas Al-Quran ya. Silakan Bapak masuk dulu ke sana ya. Masa aku dikutuk dia, Bang Dewa? Mentang-mentang Tuhannya terkutuk, aku yang dikutuk dia. Ya Bang Duru, mohon maaf. Silakan masuk ke room mereka, kasih tahu juga jangan bahas mengenai soal Al-Quran dan hadis ya. Tolong itu aja ya. Kasih tahu kepada mereka.
berbagi untuk itu Bang. Saya Iya, silakan Pak. untuk itu. Masuk aja ke sana Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya atas kehadirannya di sini ya. Terima kasih banyak. Kami hargai pendapat Bapak Iya, dan silakan. Bapak kesini mau ngapain Bapak coba? masuk. Bergantung hati kita. Keluarin aja. Iya, ya sudah. Biar Iya, tunggu iya, Bang, iya. tunggu Bang Dewa. Aku mau ngasih tahu sama Pak Banduru dulu. Pak Banduru begini ya. Jadi Bible itu adalah firman Tuhan. Tidak ada tertulis di Bible itu dilarang membaca bagi umat Islam. Nah aku kan baca. Nah aku di situ dengar bahwasanya tuh Tuhan mencukur bulu paha. Ya timbullah pertanyaan sama aku, apakah Tuhan mencukur bulu paha itu karena dia punya bulu paha atau apa? Tapi kalau dia punya bulu paha juga nggak masalah sih, kan Tuhan kalian manusia. Nah kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan muncul dari benak aku ini, kan aku berpikir Pak. Nah emang salah gitu kalau aku baca Bible terus bertanya-tanya gitu kan? Enggak. Bapak lah ya kalau Bapak memang misalkannya, oh enggak gitu loh Rifa, penjelasannya tuh begini lah, Bapak lah yang jelasin. Bapak kan punya Roh Kudus, aku kan enggak. Jadi kalau aku pun salah memahami Bible ya wajar-wajar lah, kan aku nggak punya Roh Kudus menurut kalian. Jadi kenapa kalian marah-marah kalau aku nggak punya Roh Kudus? Karena kan salah Yesus, ngapain dia nggak milih aku? Kan dia yang bilang banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Berarti kalau aku sesat menurut kalian ya wajar. Kan Yesus yang salah, dia nggak milih aku. Dia cuma milih orang-orang jahat doang. Kan dia diturunkan untuk orang-orang jahat, bukan untuk orang baik. Buktinya dia mendatangi Paulus, mentobatkan Paulus. Lah dia nggak pernah mendatangi kami yang nggak pernah membunuh ini. Jadi kalau seandainya kami sesat menurut kalian ya wajar-wajar aja lah. Kalau menurut kalian kami masuk neraka ya salahnya Yesus lah. Kenapa dia nggak milih kami? Jadi Bapak kenapa sih Bapak naik ke sini tiba-tiba Bapak marah? Kami baca Bible. Padahal bagus loh kami baca Bible itu. Supaya apa coba? Supaya semua orang bisa tahu isi Bible-nya Bapak. Biar orang bisa belajar gitu loh. Kenapa Bapak malah kejang-kejang gitu? Aneh Bapak nih. Silakan. Bukan masalah kejang, dan saya juga bukan ini masalah. Asalnya saya hanya mau mengingatkan Ibu, jangan sekalinya Ibu berani-beraninya menyimpulkan isi Alkitab. Nggak ada Pak yang menyimpulkan dari tadi. Coba Bapak ini dengar ya. Masa kan aku bilang gini, masa. Kalau masa itu tuh ada pertanyaan Pak. Masa sih Tuhan kayak gitu? Itu pertanyaan Pak. Kalau menyimpulkan tuh begini. Tuhannya Kristen itu adalah Lucifer. Nah itu berarti aku menyimpulkan. Kan aku gini, masa sih Tuhan, pertanyaannya yang serupa dengan manusia itu siapa sih? Bapak atau Adam? Karena kan gini, Adam diciptakan serupa Allah. Berarti kan Adam meniru wajah Allah dong. Nah berarti ya seperti itulah Allahnya. Berarti Allah kalian tuh dari awal udah manusia tahu. Karena kan ada tipologi roh, jiwa dan bla bla. Berarti ya Yesus itu kan Allah kalian. Ya udah, kalian bantah aja kalau Tuhan kalian bukan manusia gitu loh. Kalau Bapak bilang Tuhan Bapak roh, ya udah tunjukin dalil-dalilnya kita bahas. Karena aku bertanya, Bapak kenapa sih Bapak itu punya Roh Kudus, wajib menjelaskan Injil ke seluruh makhluk. Jadi Bapak jangan marah-marah lah, lanjut. Bukan saya marah, Bu. Saya hanya mengingatkan saja sama Ibu, jangan sekali-kali menyimpulkan artian kitab-kitab agama-agama orang lain itu, Bu. Enggak ada aku menyimpulkan. Aku cuma bertanya. Kan diawali dengan masa kan gitu. Masa itu kan kayak rasa ketidakpercayaan. Makanya aku nggak percaya sebenarnya tuh yang mirip dengan manusia itu siapa sih? Bapak atau Adam gitu. Atau sebenarnya cukur bulu paha tuh gimana sih ceritanya? Terus kenapa sih dalam Hosea 1 ayat 1 Hosea pasal 1 Hosea pasal 1 ya kalau nggak salah ayat 1 itu dikatakan Tuhan memerintahkan untuk menikahi orang-orang persundal. Maksudnya gimana sih kan gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Lah kalian lah yang jawab yang punya Roh Kudus. Gimana sih? Tapi kalau semacam Ibu mau bertanya seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau Ibu mau mengklaim, menyimpulkan, Anda bertanya Ibu juga ya Bapak tunjuk aja yang penyimpulannya di mana biar aku klarifikasi nih. Yang mananya aku simpulin. Kalau aku bilang Tuhan Bapak bunuh diri, Bapak terima nggak? Kan Ibu tadi kan beberapa hal Ibu menyimpulkan bentuk ayat-ayat kitab suci itu. Lah, gimana kan aku bilang masa sih Tuhan kayak gitu? Itu kan pertanyaan atuh Pak. Sekarang aku tanya, kalau aku simpulin nih, Tuhan Bapak itu bunuh diri, itu gimana menurut Bapak? Mau gantung diri, mau bunuh diri, mau gimana, mau curke balik itu akhirnya kami itu kepercayaan kami. Ya udah berarti benar kan, nggak dibantahkan. Ya udah kalau gitu, berarti Tuhan Bapak itu mengajarkan untuk membunuh diri sendiri gitu. Suasana nilai keberagaman, keagamaan, toleransi bagi kita itu. Toleransi itu artinya apa sih Pak? Kami tidak mengganggu keyakinan Anda. Kami tidak membahas keyakinan Anda. Kami membahas apa yang tertulis di dalam Bible. Karena kami bisa baca juga. Kalau memang salah ya sudah Bapak luruskan. Atuh, kumaha sih Bapak? Bapak ini nanti saya kutuk juga loh kayak Paulus mengutuk Yesus loh. Kalau memang Ibu Tuhan ya bisa.
Loh, Paulus aja bisa mengutuk Tuhan kok. Masa saya harus jadi Tuhan buat mengutuk? Paulus tuh bisa ngutuk Tuhan. Gimana sih? Janganlah jadi seperti pribadi orang lain lah, jadilah. Kata Paulus, terkutuklah yang di tiang salib. Katanya gimana sih, Pak? Itu menurut pemahaman ibu lah itu. Lah kalau gitu Bapak sampaikan pemahaman saya yang salah itu, luruskan coba. Gimana? Siapa yang ngutuk coba? Yang salah, yang menilai salah benar itu Tuhan dan dirimu sendiri. Dan orang lain. Nggak ada kuasa Yang menentukan kalian masuk, saya tanya, kamu pasti selamat nggak masuk surga? Itu bukan nggak ada juga hak ibu untuk mengintervensi. Saya kan nggak bilang hak saya menentukan kalian masuk surga. Saya tanya, Bang Nurul nih percaya nggak kalau Bang Nurul masuk surga? Tidak ada juga kewenangan ibu untuk mempercayakan Apaan sih Bapak nih ketika kewenangan saya nggak apa gimana? Saya tanya Bapak tuh percaya nggak sih kalau Bapak itu masuk surga? Kalau iman saya itu hubungan batin, hubungan hati saya dengan Tuhan. Saya cuma tanya kalau masuk Kristen kita masuk surga nggak sih? Itu saya Kenapa sih Bapak ragu dengan kematian Yesus? Bapak itu sudah ditebus sama Yesus di tiang salib loh. Bapak meragukan kematian Yesus. Bapak mau si Yesus lagi menyalibkan dirinya untuk kedua kalinya? Nggak bisa tahu. Bapak nggak percaya ya? Bapak ternyata iman Bapak tidak sekuat batu karang, Pak. Bapak nggak percaya kalau Yesus itu mati untuk kalian dan kalian pasti masuk surga. Astagfirullahaladzim, Pak. Udah Bapak masuk Islam aja lah. Kami tidak lagi di tingkatan itu, Bu. Bapak di tingkatan apa? Makom Bapak lagi di mana? Kami lebih tingkat dalam nilai-nilai kebenarannya. Apa nilai-nilai kebenarannya? Tuhan mati bunuh diri itu nilai kebenarannya di mana coba? Itu semua prosesnya itu. Apa prosesnya? Proses kematian dia sama aja kok, disiksa, dihajar, dihakimi. Terus walaupun prosesnya seperti itu tetap aja dia mati di tiang salib. Mau dihajar, mau dicium, mau bagaimanapun itulah. Iya, emang Tuhan Bapak dicium sama muridnya Yudas, cium kudus. Itu nggak masalah kan bagi kalian? Nah, di mana nilai filosofi kebenarannya? Laki-laki dicium sama laki-laki gimana coba itu? Bapak mau dicium? Aku tanya, kalau Yesus muncul ke hadapan Bapak terus bibir Bapak dicium sama Yesus, Bapak mau? Kalau ibu juga mau rindu untuk dicium, ya bisa juga. Ya kalau Yesus yang cium aku ya nggak masalah, aku kan perempuan, Yesus kan laki-laki. Kalau Bapak dicium sama Yesus, Bapak mau? Sama jenggotnya, sama kumisnya nyium Bapak mau? Ya, Bu, begini, saya juga aku tanya, misal Yesus datang ke Bapak, dia cium Bapak tuh pakai kumis sama jenggotnya, Bapak mau terima gitu? Dicium sama Yesus yang udah segede itu? Bukan masalah mau dicium. Bapak mau nggak sih dicium sama Yesus? Bapak kenapa sih menolak Yesus? Dari tadi Bapak ini antikristus loh. Bapak tuh gimana sih? Bapak tuh mikir nggak sih Bapak itu udah ditebus sama Yesus? Dia udah mati berkorban demi Bapak. Harusnya Bapak tepuk tangan. Harusnya Bapak membantu ketika dia mati. Kalau perlu Bapak sayat-sayat kulitnya, dikuliti, dikasih jeruk nipis, dipotong kotak-kotak atau segitiga gitu loh, dimasukin ke dalam oven biar lebih sakit lagi. Karena dia memang harus tersakiti. Kok malah Bapak nggak percaya? Dimasukkan ke dalam oven. Ya kan biar lebih sakit lagi, Pak. Itu kan firman yang menjadi daging. Jadi firman yang merasakan. Jadi daging itu adalah firman. Jadi firman itu harus tersakiti, Pak. Bapak masa nggak ngerti gitu aja Yohanes 1:14? Kan dagingnya yang jadi firman. Firman yang jadi daging. Nggak boleh begitu, Bu ya. Kok nggak boleh begitu sih? Bapak dari tadi aku nanya Bapak nggak tahu aku lagi full ini nih, on fire aku ini. Bapak masa nggak bisa menjawab sih? Bapak itu punya Roh Kudus nggak sih, Pak? Bukan masalah punya Roh Kudus, punya roh apa, mau roh apa. Bapak ini apa sih? Nggak, aku tanya sekarang. Bapak kalau seandainya Yesus datang ke hadapan Bapak tuh dicium pakai kumis sama jenggotnya, Bapak terima nggak? Bapak pasrah nggak? Ada kuasanya untuk itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, astagfirullahaladzim. Yesus loh Pak yang meluk Bapak terus dicium Bapak sama dia, mau nggak? Mau dicium bagaimana? Itu bukan urusan ibu. Maksud aku tuh bayangin ya, Yudas itu mencium Yesus. Nah, tiba-tiba Yesus datang ke hadapan Bapak. Terus Bapak dicium tuh, dia punya jenggot sama kumis, Pak. Bapak dicium sama dia, kata dia gitu. Bapak terima nggak? Bapak serius, Pak? Aku tanya, berarti Bapak ini nggak mencintai Yesus dan mengasihi dia sepenuh hati ya? Astagfirullahaladzim. Bapak, dia itu Tuhan Bapak yang sudah menebus Bapak di tiang salib. Dosa-dosa Bapak lagi ngintip orang mandi, mencuri permen di Alfamart, itu dia yang nanggung, Pak. Bapak masa ketika dia datang dan minta cium sama Bapak nggak mau? Astagfirullahaladzim. Ternyata Bapak cintanya palsu sama Yesus ya? Izin Bu Rifa, saya tidak membahas tentang bagaimana hal-hal semacam itu. Loh, Bapak tahu di dalam kitab Bapak dia dicium sama Yudas, bahkan dia Pak, cium kudus itu hal yang biasa. Nih aku tunjukin ya cium kudus ya. Sini aku tunjukin cium kudus. Nih kalian itu harus belajar banget biar kalian tuh tahu ada cium kudus. Duh ya Allah, bentar ya.
nih ya, ini cium kudus ya, ini cium kudus nih, kalian itu harus paham betul loh, biar kalian tuh nggak salah mengerti. Jadi kalau suatu saat Yesus turun, kalian jadi mempelainya, kalian nggak boleh malu, nggak boleh sungkan, karena itu adalah memang tradisi ya, namanya itu cium kudus. Jadi wajar kalau ada cium-ciuman dalam iman kalian tuh nggak apa-apa gitu loh. Nah tuh cium kudus tuh, bentar, cium kudus ya, tuh cium kudus, bentar. Tuh, dia tuh, laki-laki Pak sama laki-laki, bayangin tuh, aki-aki Pak tuh, cium kudus, nih. Ciuman kudus adalah sebuah penyambutan Kristen tradisional kuno yang terkadang disebut ciuman damai, ciuman persaudaraan di kalangan laki-laki, atau cium persaudaraan di kalangan perempuan. Penyambutan semacam itu mengisyaratkan harapan dan berkait yang damai kepada penerima, dan meskipun dilakukan secara spontan, tindakan tersebut memiliki unsur ritual dan formal tertentu yang lama timbul dalam liturgi. Beberapa aliran gereja memakai bentuk penyambutan lain di samping cium harfiah untuk melakukan tujuan serupa. Ini meliputi jabat tangan, isyarat, dan pelukan yang dapat disebut salam damai. Tuh. Ipa, aku mual. Yang puasa jangan lihat. Yo, yang puasa jangan lihat tuh. Tuh Pak, cium bibir Pak. Setelah ibu mau mendapatkan foto itu, entah foto siapa lah itu ya kan. Yang jelas itu bukan foto bapak. Ya. Itu Pak, cium kudus. Cium kudus. Tuh. Masa nanti aku dibilang fitnah. Tuh laki-laki sama laki-laki jenggotan lagi, bayangin Pak. Pak, bayangin nggak sih jenggotnya tuh beradu gitu loh Pak. Kumisnya beradu. Tuh. Cium kudus tuh. Tuh kan aku tuh bawa data, aku tuh nggak suka asumsi. Nah makanya aku tanya sama bapak, nih misal nih bapak tiba-tiba ketemu sama Yesus, dicium sama Yesus, hai anakku, telah lama aku menunggu kedatanganmu, ternyata engkau ada di sini Bang Duru, maka aku akan menciummu. Bapak gimana? Bapak mau nggak kira-kira? Jangan cium saya Bu, saya nggak mau. Ya Allah, berarti bapak nggak mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Coba aku tanya Bang Denny gimana Bang Denny? Kalau Yesus turun terus dia cium Bang Denny mau nggak? Kalau menurutku sih ciuman itu mungkin di pipi, bukan di bibir. Nah kalau pipi Bang Denny dicium Yesus boleh, Bang Denny kasih? Boleh. Tuh, Bang Denny tuh cinta sama Yesus. Dia terang-terangan bilang boleh katanya. Bang Dulu kenapa sih ragu-ragu gitu menerima kenyataan kalau Yesus itu suka dengan ciuman pipi gitu? Nggak boleh gitu. Bang Denny itu sudah ditebus sama Yesus. Bang Duru itu sudah ditebus sama Yesus. Buktikan kecintaan Bang Duru sama Yesus. Kalau dia turun, dia mencium Bang Duru nggak boleh nolak. Gitu. Itu udah ada kuasa imun tumor itu. Bang Denny Bang Durut nggak tahu di kontennya Yusuf Manubulu ada seorang wanita didatangin Yesus, ada laki-laki yang didatangin Yesus terus digendong sama Yesus ke toilet. Bang Durut nggak tahu peristiwa itu. Masalah kepercayaan atau iman itu Bu, semua bergantung kepada Tuhan ya. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu disampaikan. Loh, kalau nggak perlu dipamerkan ngapain itu ada itu kesaksian di gereja-gereja itu? Apaan sih Bang Duru bukan Saya bukan memberikan kesaksian sama ibu Kristen nih. Bang Duru jangan-jangan Islam ya? Bukan masalah Islam atau siapa-siapa. Memang sama aku nggak memberikan kesaksian, tapi kan kesaksian banyak di gereja. Makanya ngapain pamer-pamer coba? Ngapain diumbar-umbar dosanya? Aku telah berdosa Tuhan, aku memberikan kesaksian. Nah itu baru pamer Pak. Dalam Islam nggak boleh membongkar aib sendiri. Gitu. Alah, terserah kalian aja. Gimana Bang Duru? Kok terserah aku sih Bang Duru kan orang Kristen. Masa Bang Duru nggak? Ih jangan gitu Bang Duru, nggak boleh terserah. Masa terserah? Berarti Bang Duru ini nggak bisa menjelaskan iman Kristen. Bang Duru, izin ya disuruh beli ini dulu sama istri. Ya izin. Beli ciuman kudus. Bang Juma, makasih banyak Bang Denny, Bang Masahat, terima kasih banyak. Hati-hati Bang Dewa. Baik, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya lu nggak enak karena pengen kentut. Iya. Aduh, bercanda bang. Ada aja. Iya, jadi kan gitu ceritanya. Aku kan baca kitab kalian tuh. Aku baca loh di mana ada kisah Samson. Bayangin kisah Samson ya. Samson itu kata Tuhan dia tidak akan mati sampai dia tidak akan kena cukur kepala rambutnya. Tiba-tiba dia malah mati karena kena cukur. Terus kata Tuhan, Yoyakim tidak akan memiliki anak yang akan menjadi raja Yehuda. Tiba-tiba salah. Itu Tuhan kayak sekate-kate, maksudnya kok apa yang disampaikan itu nggak terwujud gitu loh.
Itu gimana sih ceritanya kayak bisa begitu? Belum lagi Tuhan marah ketika anak kecil mengatakan botak-botak gitu. Aku tuh bingung sebenarnya Bang Duru. Tuhannya dalam perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru tuh sama nggak sih Bang Duru? Tidak tahu lah itu Bu. Saya mau bertanya Bu. Satu aja saya bertanya. Oh, dari tadi makanya aku ngomong terus. Soalnya kan aku digerakkan pakai stick PS. Aku pakai baterai soalnya. Lanjut Bang Duru mau tanya apa? Ini kan ini salah satu ustadz ya yang saya tonton, saya nggak punya pandai untuk bahasa dalil atau gimana atau sebuah tafsiran. Kalau menurut kalau penyampaian Pak Ustadz yang ceramah itu kemarin bahwa kalau masuk surga nanti laki-laki dia nanti ada istrinya dari 72 ya. Dan iya Pak, kami tuh dapat 72 yang laki-lakinya, tapi itu sedikit sih Pak, karena kalau Yesus sendiri menjanjikan 100 istri Pak, Matius 19:29 kalau nggak salah apa 20 gitu. Sebenarnya sedikit sih, harusnya tuh adil lah ya. Masa Yesus menjanjikan 100, umat Islam cuma 72? Aku mau tuntut lah nanti, ya Allah kenapa di Kristen dapat 100 gitu banyak, di Islam cuma 72 gitu. Berarti benarkan bidadarinya transferannya Bu ya? Oh iya, namanya bidadari ya cantik lah, cantik, seksi, baik, muda, bahenol. Ya namanya bidadari, masa bidadari tepos, bidadari masa kayak pesundal? Ya nggak mungkin lah. Kalau pesundal wajar karena dia kan udah oplas sana oplas ini. Kalau di Kristen kan yang masuk surga duluan kan pesundal bukan bidadari. Di kalian kan nggak ada bidadari, adanya cuma pesundol aja. Berarti di surga itu nanti menurut tafsiran atau hadis itu sadis atau apa namanya hadis atau hadis. Berarti ada istilah hubungan intim. Hadis. Ya. Kenapa? Tutupan, tolong cek. Oh iya dong. Masa kami suami istri nggak boleh berhubungan intim? Gimana sih, kan Tuhan yang berhubungan intim itu adalah perintah Tuhan dalam perjanjian lama. Makanya diciptakan Adam dan Hawa. Beranak cuculah kalian. Berarti itu kan bukan hal yang menjijikkan. Di surganya umat Islam itu suami istri berkumpul kembali. Misalkan aku misalnya punya suami soleh, aku soleha. Nah aku dapat bidadari juga. Jadi teman-teman aku gitu loh. Masa Bapak nggak tahu di surganya? Oh nggak tahu ya. Soalnya surga kalian itu neraka buat kami sih, membosankan. Nggak ada makanan, nggak ada kesenangan. Apaan sih, cuma nyanyi-nyanyi doang, jadi roh, nggak bisa menikmati apapun, nggak seru pokoknya surganya kalian. Makanya aku nggak mau jadi Kristen tuh gitu. Surganya kalian tuh monoton, orang di bumi aja udah banyak kenikmatan gini aja kadang aku bosan, apalagi di surga kalian nanti cuma ngeliatin Yesus, dijadikan mempelai sama Yesus. Bayangin lah nanti di surga kalian gimana, nyanyi-nyanyi sampai tenggorokan serak, abadi lah gitu. Apalah enaknya coba jadi roh ngerasain apa? Sepoi-sepoi terbang-terbang, katanya punya rumah lagi tapi nggak ada kursinya, nggak ada bantalnya, nggak ada selimutnya. Bayangin di rumah Abah, aku akan menyiapkan rumah di tempat bapakku, tapi nggak ada kursinya, nggak ada selimutnya, nggak ada bantalnya. Ngapain punya rumah coba? Nggak ada keluarga lagi di situ. Aneh kan? Kalau kami ada keluarga, suami istri, ada bidadari, ada dayang-dayang, enak Pak. Enak kok di surganya Islam. Iya. Kalau perempuan ada juga bidadari, apa yang didapatkan itu Bu? Nah kalau perempuan itu mendapatkan apa yang dia mau. Contoh, dia mendapatkan sahabat-sahabat dari kalangan bidadari, mendapatkan suami yang sangat-sangat luar biasa, gantengnya ditambahin, pokoknya diperbaiki lah. Jadi kalau lagian kalau bukan istri soleha ya nggak masuk surga lah Pak. Aneh aja Bapak nih. Kalau istri durhaka ya masuk neraka lah. Ya masuk surga itu istri-istri yang soleh gitu. Saya tidak menanyakan yang masuk neraka Bu, karena kita ini iya yang masuk surga sama suaminya lah Pak. Masa sama suami orang? Bener aja Bapak nih. Enggak, tapi kan laki-lakinya kan ada juga bidadari yang 72 itu, gimana itu? Ya nggak apa-apa lah, namanya perempuan surga adalah perempuan yang ikhlas wallahi. Jadi dia tidak memikirkan bahwa lakinya itu adalah milik dia gitu. Percuma aja Pak merasa memiliki suami tapi suaminya selingkuh sana sini. Bapak nggak lihat perselingkuhan banyak di Indonesia ini. Jadi percuma Pak merasa memiliki tapi selingkuh sana sini. Kalau di surga nanti gitu kita punya bidadari, punya teman-teman sosialita, kita bisa ngegeng banget Pak, kita duduk kongko-kongko sama teman-teman bidadari kita gitu loh. Kita paling cantik sendiri, bidadari ngikutin kita, mau apa dipijitin, dituangin minum. Wih enak Pak di surga, jadi permaisuri Pak. Lakinya tuh raja. Bapak nggak pernah nonton film Raja-Raja ya? Iyalah. Enggak ya surga kalian itu? Ya enak banget lah surga kita, surga Islam gitu loh. Surganya Kristen aneh. Jadi roh, nggak bisa makan, nggak ada minuman. Apaan sih surganya Kristen tuh nerakanya surganya
nerakanya buat umat Islam, tahu bosen, boring, nggak bisa ngobrol-ngobrol sama suami. Mana tahu kalian tuh bilang cinta sama istri kalian, sama suami kalian, padahal pisah kalian nanti tuh. Beda kalau sama umat Islam tuh bertemu, saling, masya Allah istriku yang cantik, suami kok gitu, enak surga Islam pokoknya, beda sama surga Kristen. Oh iya, oke lah. Saya terima kasih atas beberapa penyampaian Ibu. Iya satu lagi tuh di surganya kalian ada perang naga, tahu, malaikat bisa berontak. Kalian hati-hati aja satu surga sama malaikat ya. Sempet kalian satu surga sama malaikat, kalian bakalan digusur sama malaikat. Tuhan aja diberontakin sama malaikat, apalagi kalian misalnya nyanyi gitu kan, malaikat tuh iri lihat kalian gitu loh. Ya berantem lah kalian sama malaikat. Orang naga aja berantem, malaikat di surga, apalagi kalian mah manusia biasa, bakalan dihajar kalian sama malaikat. Naga aja dihajar sama malaikat di situ, apalagi kalian coba. Iya, ada berantemnya, ada perang naga di surga sama malaikat. Masa Bapak nggak tahu? Iya ya. Iya beneran. Saya nggak pernah ke sana, makanya Bapak baca Bible, nggak perlu harus ke surga untuk tahu bagaimana itu surga. Kan udah dijelasin sama Yesus surga Bapak. Apaan sih Bapak ini ya? Masa aku lebih rajin baca Bible daripada Bapak? Aku tuh baca Bible tuh kadang-kadang tuh sampai berapa kali itu dalam seminggu. Senang aku baca Bible itu karena ada cerita Ohola dan Oholiba, ada cerita Onan. Seru aja gitu baca Bible. Itu cerita ya Bu ya? Ya cerita lah Pak, kan ditulis sama manusia Pak, berdasarkan analisa manusia. Nggak tahu lagi siapa penulisnya, baca aja. Berarti cerita itu sama dongeng-dongeng gitu. Dongeng memang, iya betul. Udahlah, nggak perlu dibawa ke hati lah itu. Oh jadi nggak perlu dibawa ke hati? Siapa yang bawa ke hati? Coba aku juga nggak percaya kalau Tuhan kayak gitu. Masa Tuhan minta perawan? Masa Tuhan makan daging lembu? Nggak pernah aku bawa ke hati. Makanya aku nggak mau jadi Kristen sampai sekarang tuh nggak mau. Cuman aku baca aja Bible-nya. Tapi aku nggak akan pernah mau jadi Kristen karena aku nggak mau Pak jadi mempelainya Tuhan. Masa kita rame-rame jadi mempelai Tuhan di dalam kitab Wahyu? Nggak mau lah aku. Kata dongeng, jangan dipercaya. Aku nggak percaya, cuman aku baca aja, seru aja gitu ketika baca Bible itu ada cerita-cerita seperti itu. Menarik aja aku lihat ada ceritanya Tuhan itu mencukur bulu paha, kemudian belum lagi ketika Tuhan itu mengerang, kemudian Tuhan mengacungkan jari, Tuhan melemparkan kotoran, Tuhan menyerahkan istri Daud. Seru aja sih. Aku sampai kepikiran begini, emang Tuhan ini gimana sih sebenarnya, maunya apa sih? Dia ciptain manusia, terus dia nggak kasih pengetahuan baik dan buruk kepada manusia. Ketika manusia salah, kenapa dia marah gitu loh? Terus kenapa dia yang membunuh dirinya gitu loh? Hah? Ceritanya lah ya, ceritanya itu di dalam kitab Bapak Pak. Astagfirullahaladzim, Bapak baca kitab Bapak, nanti Bapak jelasin sama aku semua karena memang ini menjadi pertanyaan sama aku. Jujur aku banyak bertanya. Nggak, jujur aku tuh bertanya-tanya, apa benar ya Tuhannya umat Kristen itu seperti ini? Pertama, apa benar dia itu mengambil istri Daud lalu membiarkan dimantap-mantap sama anaknya Daud di hadapan Bani Israel? Filosofinya apa? Kan kasihan anak-anak kecil yang nonton pada waktu itu. Mereka dewasa sebelum waktunya. Bapak bayangin ya, menonton film porno itu merusak jaringan otak. Bayangin Bapak ketika adegan itu dilakukan secara langsung di hadapan kita. Itu terjadi dalam kitab Bapak ketika Tuhan mengambil istri Daud, memberikannya kepada Absalom di atas sotoh, lalu dilihat oleh seluruh bangsa Israel. Pak, rusak otaknya Bani Israel Pak ngelihat itu. Bapak nggak tahu analisa dokter, orang yang nonton film porno itu menyebabkan rusak otaknya. Kasihan kan mereka. Ini Tuhan loh Pak yang ngelakuin. Coba Bapak bayangin. Pasti Ibu ada di situ ya? Nggak ada di situ, aku kan baca Pak. Kan ada tulisannya di kitab Bapak. Gimana sih? Nggak, masa aku harus pergi ke masa lalu untuk mengetahui apa yang terjadi? Kan Tuhan Bapak udah kasih tahu. Kirain ada Ibu menyaksikan itu. Iya nggak mungkin lah aku menyaksikan Pak. Emang aku bisa kembali ke masa lalu kayak Musa yang bisa kembali ke zaman Yesus? Nggak gitulah. Jadi di situ Tuhan mengambil istri Daud, dimantap-mantap sama Absalom, dan itu disaksikan banyak orang. Aku nggak kebayang. Aku nggak apa-apa kalau yang tua-tua udah ngelihat, kan udah pernah ngerasain. Anak kecil loh Pak. Aku nggak tega aja. Kenapa sih kayak gitu? Tuhan maunya apa sih gitu? Nggak terima aja batin aku. Makanya aku selalu bertanya dalam hati, kenapa ya kok Tuhannya Kristen seperti itu? Apa ya filosofinya gitu? Apa ya manfaatnya? Mungkin ada manfaat yang tersembunyi yang aku nggak tahu. Mungkin ada hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya adalah supaya mereka mengerti bagaimana cara bersetubuh yang alami sejak dini. Kan bisa begitu kan? Apakah benar seperti itu gitu kan? Aku jadi bingung tahu. Aku baca kitabnya Bapak tuh pernah Pak. Aku pernah baca sekali kan, pertama-tama baca. Aku nggak tidur loh Pak. Siang malam aku pikirin, kok Tuhan begitu ya? Masa dia menceritakan yang Ibu baca kitab atau Bible? Ya Allah Pak, kitab itu bahasa Arab, Bible itu bahasa Yunani Pak, artinya sama aja. Masa aku Bapak gini,
Astagfirullahalazim. Pak, Byblos itu adalah sebuah pelabuhan. Diambil kata Byblos itu karena tempat pelabuhan menurunkan kertas-kertas. Makanya Byblos itu disebut ke dalam kitab Bapak. Kitab itu bahasa Arab. Bapak nggak tahu? Ibu, kan ibu tadi mengatakan bahwa Bible itu cerita atau dongeng. Kan Bapak yang bilang, loh Bapak jangan fitnah aku lah, kan Bapak yang bilang tadi kedongeng kan, kata Bapak. Iya aku bilang, Bapak yang bilang, aku mengiyakan, kok malah nuduh sekarang. Ih Bapak nih menghina agama sendiri tapi aku yang dituduh. Bapak jangan gitulah. Kan saya tanya apakah itu cerita, ibuku juga bilang oh iya. Apakah itu Kan aku dongeng? bilang itu kan cerita. Nih aku kasih tahu ceritanya ya, nih aku bacain ceritanya. Bapak mau tahu nggak ceritanya? Dalam hati lah, jangan terhanyut dalam dunia dongeng lah. Iya aku nggak mau, makanya aku nggak jadi Kristen. Bukan masalah Kristen mau jadi apa, tapi jangan hanyut dalam dunia dongeng lah. Itu cerita. Iya aku nggak pernah hanyut ketika membaca Bible, cuman lucu aja gitu. Masa Tuhan seperti itu sih? Belum lagi Pak, yang lebih ngerinya itu ya, masa Tuhan perintahkan untuk menikahi wanita-wanita pesundul? Nikahilah wanita-wanita pesundul, hasilkan anak-anak sundal katanya. Itu maksudnya gimana coba? Ada, Bapak nggak tahu di Hosea. Tuhan, Bapak nggak pernah baca Bible sih. Makanya Bapak baca. Aku aja suka loh baca Bible. Ah? Parah itu. Parah. Makanya aku nggak mau jadi Kristen sampai sekarang. Walaupun ditawar-tawarin nanti kalau masuk Kristen misalkannya akan masuk surga. Nggak mau aku serius. Nih, firman Tuhan datang. Nih aku lihat ini. Aku tuh nggak suka asumsi loh Pak. Berdosa dalam Islam itu kita nggak boleh asumsi. Kita harus mengedepankan ilmu. Iya ini loh Pak. Nih aku tunjukin dalilnya ya. Kadang aku merenung-renung loh dalam hati. Ini maksudnya apa coba nih? Iya ini loh Pak. Jadi gini nih. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahad dan Hizkia raja-raja Yuda. Keluarga Hosea sebagai mana ya? Ketika Tuhan berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kiwinilah si uring piring sundil dan piring ini sindil. Nanti aku ke Bennett. Aku nggak mau ke Bennett ya Pak. Ini kalau baca Bible tuh bisa ke Bennett Pak, karena kata-katanya vulgar. Kitu-kituin maaf ya, aku mohon maaf netizen, aku bukan melecehkan kitab kalian, tapi aku nggak mau ke Bennett. Ayo udahlah aku baca aja lah, nanti aku dibilang menista lagi. Udah aku baca aja biarlah ke Bennett. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Gitu, karena negeri ini sudah bersundal. Gitu, masa disuruh Tuhan bersundal? Oh iya Bu ya. Iya, ngeri kan Pak? Ngeri kali. Ada lagi loh Pak yang parah ini. Bapak mau tahu nggak ini? Bapak belum baca ini pasti nih. Yeskiel pasal 23. Bapak pasti belum baca. Nih aku kasih ya. Aduh, kadang-kadang aku tuh kalau baca Bible tuh nanti aku kalau baca Bible aku sama suami aja gitu, duduk berdua terus baca Bible. Ntar 23:22. Ntar ya. Mana? Lupa aku yang itu. Bentar. Yang Yeskiel berapa itu nih? 23 kayaknya ya. Iya, 23. Ayat-ayat awal itu yang susu di jamah-jamah itu. Ustadz, kan memang gitu bunyi ayatnya. Ayat suci walaupun tapi kan puasa Ustadz. Jangan Ustadz, puasa. Iya Allah. Nih, ini kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundul di Mesir. Mereka bersundul pada masa mudanya. Di sana susunya dijema. Ya ampun. Ketar-ketir aku baca ini. Oh yang puasa jangan nonton lah. Kalau malam Jumat sama istri itu baca Bible ya. Aku baca. Enggak, aku di jama-jama dada keperawanannya dipegang-pegang. Kok kayak gitu sih Pak? Mau lah baca, malah puasa lagi. Bahaya. Kalau dibaca siang-siang bikin batal puasa itu. Iya, astagfirullah. Nggak kebayang aku. Masa Tuhan? Itu nggak batal itu. Iya, aku juga nggak bisa pikir. Ada lagi loh Pak, dalilnya bahwa kelaminnya sebesar punya keledai, pancarannya seperti kuda gitu. Sebesar apa? Loh, Bapak nggak tahu ayat itu? Serius? Bapak serius nggak tahu? Oke, aku kasih nih. Astagfirullah, Bapak ini nggak tahu loh. Ini loh Bapak, ini loh aku liatin. Astagfirullahaladzim, Bapak nggak tahu? Serius? Astagfirullahaladzim. Memang ini ya. Keterpengaruhan orang Barat itu gara-gara isi Bibelnya mungkin ya, makanya kan banyak jadi ateis sekarang. Bapak nggak tahu ini? Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Tuh Pak, seperti kuda gede.
Gede banget itu kalau kuda. Bentar. Yeskiel 23:20. Nih terjemahan lama nih ya, parah lagi nih terjemahan lama. Yeskiel 23:20 ya. Nih. Pantas kakek Sugiono masih sehat ya. Yeskiel 23:20. Nih ya, ini aku kasih ya. Nih, Bapak baca terjemahan lama deh. Nih ya. Kok dibilang aku yang kasar padahal kita baca Bible? Masa teman-teman Kristen bilang aku mulutnya kasar? Kan aku cuma baca Bible doang. Aneh kalian itu. Nih. Maka asyiklah ia terlebih daripada segala gundik mereka itu yang dagingnya seperti daging apa tuh? Ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu berahinya dan yang gejolak berahinya sebesar nafsu kuda jantan. Dan dia berahi terhadap kekasih-kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Kebayang nggak sih itu? Ia berahi kepada kawan-kawan bersundalnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya air maninya seperti air mani kuda. Dia berahi seperti gundik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai dan air mani mereka seperti air mani kuda. So, nah maksud aku tuh gini, kenapa sih Tuhan menggambarkan kelamin? Maksudnya nggak ada filosofi lain dari bunga-bungaan gitu. Misalnya kayak dia birahi seperti pohon kelapa yang airnya seperti air kelapa gitu, segar kan gitu. Atau misalnya kita pakai analogi semut deh, dia seperti lebah yang mengeluarkan madu gitu kan, lebih enak. Kita nggak traveling otak kita gitu. Kalau anak kecil yang membaca ini kan traveling, mereka gimana ya bentuk zakar kayak kuda. Nanti dia nonton lagi film film di Animal Planet. Udah dicari lagi gimana ya bentuknya punya kuda, kan bahaya. Gimana coba? Itu kalau lihat di penafsirannya Uni, coba lihat itu di penafsiran. Tapi yang penafsiran Dr. Al-Alim Al-Alama Bapak Sugiono made in Jepang itu mengatakan bahwa orang-orang Barat itu sampai memperbesar itunya itu karena mengikuti sunnah dari ayat tersebut. Biar seperti punya kuda gitu. Iya. Ada sunnahnya, berarti ada ayatnya, ada dalil yang mutawatir di sana gitu. Enggak, aku tuh cuman berpikir begini ya, apakah Tuhan itu sampai sedetail itu memperhatikan kelamin kuda sampai dia sampai terbersit untuk bicara seperti itu gitu loh. Dan kok bisa ya, maksudnya Tuhan kan, ini contoh nih ya, aku mencontohkan Pak Jokowi, Pak Presiden kita kan, nggak mungkin Pak Presiden kita itu menggambarkan sebuah daerah, sebuah kota, sebuah situasi kondisi sosial masyarakat dengan membawa perumpamaan dari hal-hal yang berbau kelamin kan. Pasti kan, marilah kita, wahai umat bangsa Indonesia, mari kita bersatu padu membantu negara kita dari kemerosotan kemiskinan kan gitu misalnya. Nggak mungkin Pak Jokowi akan bilang, marilah kita, wahai bersetubuh semuanya agar bersatu padu dan muncrat kebahagiaan kita karena kita bertelanjang dada, kan nggak mungkin kan, karena pasti apaan sih Pak Jokowi kok gitu kan tabu. Tapi kenapa Tuhan boleh? Kenapa Tuhan boleh seperti itu? Maksud aku tuh kayak gini loh, ini kalau anak kecil yang baca, apa mereka tidak akan terfikirkan sesuatu yang men-trigger mereka untuk mencari tahu gimana sih bentuk keledai, punya keledai sama punya kuda kan gitu. Maha benar firman Pak Sugiono atas segala yang diucapkan. Gimana menurut Bang Nurul gimana? Enggak, kalau menurut Bang Nurul gimana? Yaudahlah, aku mau bertobat dulu, mau sholat dulu karena aku merasa berdosa ketika membaca hal-hal yang dalam Islam itu dilarang untuk berkata-kata yang kotor. Barusan aku sudah menyebut-nyebut kelamin, astagfirullahalazim. Aku harus bertobat dulu, aku mau ninggalin dulu roomnya. Ustaz Wafi tolong dijagain ya. Bang Zuma lagi tidur apa lagi buka puasa ya? Ibu tetap semangat untuk baca novelnya sama... Semangat Pak, Bapak bilang Bible itu novel. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Bapak jangan menista Bible Pak. Pak, Bible itu kitabnya orang Kristen yang harus dihormati oleh orang Islam. Kami menghormati Bible dengan membacanya dengan secara seksama. Bahkan kadang kami membaca satu perikop. Masa Bapak bilang itu novel? Nggak boleh Pak, itu penistaan. Bapak kena undang-undang ITE dan penistaan agama. Janganlah Pak, halus sekali lah Bu, halus sekali ya. Iya, Bapak nggak boleh begitu ya. Aku nggak terima kalau Bible dibilang novel, karena itu menista kitab sucinya teman-teman aku yang Kristen. Si Karol baca Bible, teman-teman Kristenku baca, Pak Denny baca Bible. Masa Bapak bilang novel? Aku nggak terima ya kalau kitab-kitab teman Kristenku dibilang novel, itu penistaan. Kalau pergi sholat aja Ibu. Ya udah, emang mau sholat akunya. Aman nih, kalau ayat-ayat seperti itu insya Allah banyak yang sudah ngamalin kok.
Pak Nduru ini dari Kristen, Iya Pak, saya dari Kristen Pak. Katolik atau Protestan? Saya Kristen Pak. Oh, Protestan berarti Pak ya? Ada di daerah mana Pak? Di Jawa tak? Ah, apa? Apa Di Pak? Jawa, ada di Jawa. Di Jawa, Hmm. di Sumatera Utara Pak. Oh, Sumatera Utara. Bapak setiap hari Minggu rajin nggak ke gereja Pak? Itu urusan pribadi saya Pak. Kalau saya taat pada gereja atau tidak itu urusan saya Pak. Ustadz jagain rumahku ya, Bang Zuma pegangin jangan sampai turun. Oke, ini Pak Izin Duru, dulu, Pak. Apa? Gimana? Kalau hari Minggu sering kan setiap hari Minggu kan ke gereja pasti kan ya? Bapak juga tidak masuk akal Bapak mau nanya tuh sering ke gereja atau gimana. Kalau orang Kristen itu kan ke gereja udah, masa ke masjid. Iya, saya kan cuma nanya Pak, santai lah. Hari Minggu berarti ya, selain hari Minggu udah ke gereja berarti Pak ya? Kenapa Bapak mau menanyakan hal itu? Oh enggak, soalnya kita ngobrol sama teman-teman Kristen itu caranya beda-beda Pak. Ada Kristen yang umat mingguan, yang ke gereja cuma hari Minggu, selain itu dia tidak pernah baca Bible. Itu cara ngomong kita beda nanti dengan orang yang rajin baca Bible dan paham tafsir-tafsirnya. Pasti beda Pak. Makanya ayat-ayat yang barusan itu tentang itu ya, SEX itu, wa may yata'allaqu bihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu cuma untuk jemaat mingguan biasanya Pak. Kalau jemaat Pak. yang setiap Izin, hari Pak. ya. Halo Pak, Pak aja. Begini saya mau menyimpulkan ke Bapak. Kita tidak kiblang-kiblang atau gimana-gimananya melalui teori, melalui tulisan, melalui ayat ini. Yang kita pegang adalah nilai-nilai ajaran kebenarannya Pak. Yang kita pegang itu. Kalau memang kita juga menurutnya itu salah, ya jangan kita lakukan. Kalau memang ada juga tertulis hal sedemikian. Tapi nilai-nilai kebenaran itu, itulah yang kita teguhkan. Untuk masalah kepercayaan iman kita itu hanya pribadi kita yang tahu dan Tuhan. Kalau di ayat-ayat barusan nilai kebenarannya apa Pak? Kakak host tadinya ini saya mau naik, saya mengingatkan janganlah menyimpulkan sebuah ayat-ayat kitab suci orang lain atau agama lain. Agama kami pun tidak juga sibuk dengan mendalami lahirnya agama gimana juga agama-agama para rekan-rekan. Misalnya kita menciptakan suasana kondusif karena situasi ini biar bagaimanapun nilai-nilai kebenarannya ini, nilai-nilai kitab suci ini biar bagaimanapun tanpa turut tangan mungkin Tuhan kepada setiap pribadi seseorang untuk mau berubah kepikiran, tidak mau berubah kecuali kalau imannya kaleng-kaleng, kalau hanya masih taraf anak-anak, mungkin anak-anak lah, arahnya bisa diarahkan kemana. Kalau kita ini salah benar apa yang sudah kita pegang sudah harga mati. Sama seperti Bapak, walaupun memang ada juga bagian-bagian yang mungkin menurut agama lain tidak sesuai, tapi kalau menurut Bapak itu nilai-nilai kebenaran yang Bapak bawa di situ, yang nilai-nilai yang kurang sesuai, kita akan ambil yang baik mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kan kelebihan kita. Berarti di Bible ada yang tidak baik gitu Pak ya? Mana yang ajaran yang baik? Karena di kitab-kitab itu ada yang menganjurkan, ada juga artiannya menegur. Nah, menurut artian masing-masing bagaimana pendalaman iman kita di masing-masing pribadi itu. Ya, kalau ayat-ayat kayak barusan itu kira-kira sisi kebenarannya di mana tuh Pak? Saya tidak mau menjelaskan ke Bapak, mau menceramai, menginjilin ke Bapak. Saya tidak mau menginjil ke Bapak untuk hal itu. Karena yang saya izin dulu pribadi saya dulu. Saya tidak mau memaparkan ke Bapak sejauh mana artian Injil itu atau artian pasal-pasal itu menurut iman saya. Begitu juga dengan Bapak. Saya juga tidak bukan bagaimana juga
marifah atau nilai-nilai iman, tingkatan iman Bapak itu dengan agama yang Bapak peluk itu. Itu aja. Saya hanya mau menyampaikan di room ini tadi, Pak. Hanya saya perhatikan dari bawah ke kaos ini membaca macam-macam terus menyimpulkan, memberikan gambaran, menyimpulkan. Sama jangan begitu. Yang menyimpulkan siapa, Pak? Itu kan sudah terjemahan, Pak. Itu mempunyai arti mungkin menurut di masing-masing yang memeluknya. Ya, coba kira-kira kalau susu dijamah itu artinya apa, Pak? Saya tidak mau mengijilin ke Bapak di situ. Saya tidak ada tarafnya, nggak ada kekuatan, nggak ada juga apalah ranah saya untuk menyampaikan ke Bapak ini salah, ini benar. Yang tahu yang benar, yang tahu yang salah itu Tuhan saya dan pribadi saya. Itu aja. Tidak perlu diambilkan di sini, apalagi ini medsos, Pak. Bagaimana Bapak kecuali kalau Bapak datang secara pribadi ke saya dan saya datang secara pribadi ke Bapak, bisa sharing iman di situ. Itulah kebijakan yang lebih tepat. Kalau Al-Qur'an, Pak, kalau Al-Qur'an kan menggunakan bahasa Arab sehingga ada ilmu-ilmu untuk memahami. Jangan dipotong dulu, Pak. Dengarkan dulu. Iya, jangan dipotong-potong. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa ilmu untuk memahaminya. Ada namanya ilmu asbabun nuzul, ada ilmu ulumul Quran dan lain sebagainya. Nah, Bible itu sudah berbentuk terjemahan yang datang sampai sekarang dan beredar ke segala daerah itu berbentuk terjemahan karena 90,98% umat Kristen nggak ada yang paham Yunani dan Ibrani. Tapi sudah dapat terjemahan. Dan untuk mempelajari Bible, itu apakah butuh ilmu-ilmu yang lain? Kan tidak, Pak. Itu kan sudah berbentuk terjemahan. Kalau ada ayat susu dijamah-jamah, atau seperti hal yang berkaitan dengan kemaluan barusan, maka mau dimaknai apa, Pak? Karena sejauh ini, saya bertemu teman-teman Kristen, andalan orang Kristen ini cuma dua, Pak. Dari Pak Pendeta yang paling hebat sampai jemaat mingguan, kekuatan iman Kristen hanya dua. Yang pertama, apapun ayatnya, Roh Kudus solusinya. Pasti ke Roh Kudus nanti. Yang kedua, Pak, bermakna aligoris, bermakna majas gitu. Ini dua ini adalah alasan yang paling tepat ketika sudah terpojok. Selain itu gak ada, Pak. Apakah Bapak sama? Saya tidak berpegang tentang itu, Pak. Misalnya majas atau gimana, alegor, alegir, lo nggak tahu saya itu, Pak. Tapi lebih-lebih pada nilai-nilai kebenarannya saja yang saya pegang, Pak. Nilai ajaran kebenarannya, pasal-pasal kebenarannya, Bapak juga sama seperti itu. Kan saya juga begitu, Pak. Karena dalam pasal-pasal itu, mungkin itu tertuliskan, terjadi, mungkin ada sesuai dengan waktu demi waktu, Pak. Jadi ada juga penyempurnaan kitab-kitab setiap pasal-pasal itu. Nah, penyempurnaan pasal-pasal itu yang kita pegang sebagai manusia, Pak. Kalau memang juga kita nggak percaya di situ, dan kita juga tidak dipaksa. Karena Tuhan juga tidak memaksa manusia untuk mengikuti, inilah lakukan hal yang benar, walaupun Tuhan telah menyampaikan ke kita. Kalau tahu juga kita mau memilih juga arah lain, berpikir mau berbuat hal yang lain, Tuhan juga tidak melarang kita untuk itu. Tapi hanya saja nanti, ya kita tiba pada waktunya nanti, mana nilai-nilai kebaikan pasti juga diperhitungkan masalah itu. Tapi nilai-nilai kebaikan itulah yang menentukan kita hidup matinya kita di keabadian itu, Pak. Makanya pun saya tidak mengintervensi bagaimana ajaran agama Bapak. Dan makanya pun saya ingatkan juga ke kakak host tadi, jangan begitu dalam lah untuk mengklaim kitab kita kepercayaan orang lain. Cukup aja lah didalamilah kitab sucinya, terus dimarifalah dan diperbuat dalam hidup sehari-hari. Orang melihat kita dari perbuatan kita loh. Bagaimanapun ajaran-ajaran siapi-api bagaimanapun, yang lebih Tuhan nilai itu adalah perbuatan kita, amal kita itu, dan juga manusia bagaimana kasih kapinya itu. Soal mana susu gurap, bagaimana kita masuk neraka, Tuhan yang tahu itu. Oh. Karena semua kitab, semua agama tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Lakukan hal ini, enggak. Tapi ayatnya ada loh Pak. Walaupun terdapat sebagian ayat-ayat tertuliskan itu sesuai dengan waktu ke waktu. Nah, kan ada juga penyempurnaan pasal-pasal setiap kitab itu, Pak.
ada Nah, penyempurnaan di setiap pasal-pasal itu di kitab-kitab suci. Sama juga seperti Bapak. Mungkin ada juga yang tidak sesuai menurut saya, ya. Berarti ada juga kutipan-kutipan lain yang menyempurnakan kutipan itu. Sehingga bahwa kita simpulkan bahwa nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kitab ini, itulah yang kita teruskan, itulah yang kita pegang, yang kita lakukan. ya itu Pak, daripada Bapak Duru ngobrol panjang lebar dari tadi, mendingan Bapak Duru menjelaskan sisi kebenaran dari ayat susu di jamah-jamah, zakar segede kuda tuh agar ihi-ihinya enak. Itu kan mending jelasin itu Pak daripada kayak tadi khutbah panjang-panjang loh Pak. Saya tidak ada ranahnya untuk menginjili ke Bapak hal itu. Iya, soalnya gini Pak, saya melihat orang yang beragama Kristen paling banyak itu kan daerah barat, orang barat. Nah, saya melihat orang barat ini kan memang kalau secara baju memang seksi ya. Kelihatan aurat, kalau di kita itu namanya kelihatan auratnya Pak, seksi. Dan memang ya susunya ya besar-besar, di jamah-jamah juga. Nah, apakah itu terkontaminasi dari ayat-ayat Bible atau gimana Pak? Apakah semakin orang itu membaca Bible akan dia semakin porno pemikirannya atau gimana Pak? Saya mau bertanya. Sisi kebenarannya itu kan kita melihat bagaimana umatnya, mayoritas umat di barat yang beragama Kristen Pak, itu kan pakaiannya memang seksi-seksi. Ya, seksi-seksi Pak. Gitu. Dan tidak ada yang sopan kayak Islam ya, mayoritas Islam di Arab ya. Sopan menutupi aurat kan tidak ada tuh. Apakah terkontaminasi dari ayat-ayat itu atau gimana tuh Pak? Saya tidak ada ranahnya untuk menjelaskan ke Bapak bagaimana orang barat, karena saya orang Indonesia Pak. Nah ini Pak, kalau kita menyinggung itu kan suatu budaya-budaya mereka, kalau masalah imannya mereka atau gimana itu urusan mereka Pak. Dan yang saya bicarakan sekarang adalah pribadi saya ke Bapak. Saya soalnya sering keliling-keliling Pak kemana-mana, bahkan waktu ke Bali. Kalau mereka buka baju pakai kolor di situ atau gimana mau buka kolor itu kan urusan pribadi mereka ya Pak. Mungkin kan ada dalilnya. Maksudnya itu mereka ada dosa kan? Dosa nggak mereka yang pakai baju seksi itu Pak? Anda tahu lah saya kalau dosa atau gimana lah. Soalnya saya pernah datang ke Pantai Kuta. Saya datang ke Pantai Kuta, Pak. Saya nanya rata-rata orang di Pantai Kuta itu kan orang Kristen yang pakai bikini ya, bikini dibaca jer Pak ya, bikini bukan bikinu. Nah, itu saya rata-rata mereka Kristen gitu. Dan permainan ihi-ihi ini rata-rata memang barat dan banyak yang datang dari Kristen. Apakah semua itu adalah bentuk dari kebenaran Tuhan yang disampaikan dalam Bible atau gimana? Kalau memang menurut kita itu tidak benar atau tidak sesuai, itu kan jangan kita juga ikuti. Tapi saya juga tidak berbicara masalah ada dasarnya, ada ada hadisnya atau ada pasalnya atau gimana. Itu semua hanya pedoman untuk mengarahkan hati kita itu bagaimana hati itu kepada Tuhan. Kalau memang kita menurut kita walaupun ada hadisnya atau gimana kalau memang ada ya. Kalau memang tidak sesuai, ngapainlah diikutilah itu. Nilai-nilai kebenaran yang kita ikuti sekarang Pak. Karena di setiap kita ikuti Islam aja Pak. Islam tuh sopan-sopan bajunya ya. Walaupun sopan-sopan gimana kan, tapi yang lebih diutamakan itu adalah hati. Walaupun terbungkus semua sampai berarti nggak penting kan pakaian gitu sih Bapak. Katanya yang paling penting hati. Ya udah. Itu urusan mereka. Itu urusan pribadi mereka. Saya orang Indonesia. Saya juga mungkin budaya mereka begitu atau gimana, atau mungkin mereka sebagai dasar mereka ada tertulis begini begitu. Saya pun tidak membacakan hal itu. Walaupun pun juga ada. Kalau memang hal itu tidak sesuai, ngapainlah kita harus gambarkan, kita harus sampaikan. Pakaian seksi itu sesuai apa enggak Pak? Pakaian seksi. Tapi Ustadz, mohon maaf ya Bang Duru sama Ustadz Wafi. Sebenarnya dalam iman Kristen itu bertelanjang bulat itu bukan hal yang jelek, karena memang Tuhan di awal menciptakan Adam dan Hawa itu nggak pakai pakaian. Justru ketika dia tahu kalau dia punya kelamin dan dia malu, justru Tuhan marah. Begitu. Nah,
Kan gini Uni, orang Kristen di Indonesia, kenapa pakaiannya masih banyak yang sopan? Karena terkontaminasi mayoritas dari kita. Kita di sini mayoritas. Dan pakaian Islam itu ya memang rata-rata sudah seperti itu. Maksimalnya, maksimalnya itu tidak akan apa namanya itu ya, telanjang bulat. Nah, kalau kita lihat ke barat Uni, yang mayoritas isinya Kristen, cari yang pakai kerudung, cari yang pakai celana panjang itu lebih banyak yang pakai celana pendek atau bahkan nggak pakai apa-apa sama sekali gitu. Karena terkontaminasi oleh orang-orang Islam di Indonesia, maka lebih sopan daripada di Barat, Kristen Indonesia. Izin Gitu. Pak, izin Pak. Mungkin Pak, mohon maaf Pak Ustadz, kalau memang Ustadz izin. Eh, itu bisa termasuklah nilai-nilai budaya di setiap daerah itu beda-beda Pak. Kita bukan hanya berbicara masalah kitabnya atau gimana. Karena yang mengatur hidup ini juga bukan hanya kita, ada juga ketentuan budaya, tradisi. Nah, kalau berbicara masalah keilahian atau kerohanian, lah berbicara kita masalah mungkin kitab. Kalau memang kebiasaan hidup mereka seperti mungkin pengaruh budaya barat, budaya gimana, kayak kita Indonesia lah. Nah, budaya itu dalam iman Bapak gimana pandangan iman Bapak? Kalau memang hal itu pun kalau menurut saya tidak sesuai, tapi kalau mereka juga itu sesuai menurut mereka, itulah hak mereka. Ya berarti nggak apa-apa dalam iman Bapak, suka-suka dong. Kalau orang bilang telanjang bagus, ya udah bagus aja dalam iman Bapak. Gimana sih Pak? Tapi kalau makanya saya sampaikan, tapi kalau memang iman saya, kalau kau bukan masalah iman ini Bu. Kalau masalah seperti apa, kebenaran nilai-nilai. Kita bicara tentang hukum dalam kitab Bapak, boleh nggak kayak gitu? Yang ada di dalam diri saya, baik secara rohani maupun secara batin, itu tidak sesuai, tidak benar. Tapi kalau mereka tidak benarnya di mana tertulisnya kalau bertelanjang itu tidak benar dalam iman Bapak? Karena saya tidak berhak mengintervensi atau mereka salah atau tidak. Yang mengintervensi itu adalah hanya Tuhan dan pribadinya mereka. Karena soal telanjang bulat atau gimana kita orang Indonesia tertutup dari kaki sampai ke atas, dari atas ke bawah itu tidak dinilai dari situ. Tapi yang lebih dinilai dalam sikap manusia ini, hatinya, perbuatannya, amalnya. Itu aja. Walaupun kita berarti kalau dia baik terus telanjang bulat nggak apa-apa ya Pak? Pak, kalau dia baik terus telanjang bulat nggak apa-apa ya? Gila kan manusia, mana arah yang baik itulah yang kita ikuti. Mana ajaran yang baik kita ikuti. Mayoritas Kristen itu rata-rata hampir telanjang bulat loh Pak. Enggak, begini loh kata Pak Nduru itu Ustadz. Yang penting orangnya baik, mau ditelanjang ke mall juga nggak apa-apa. Yang penting dia baik. Satu aja ya. Yang ke mall telanjang bulat berarti gila dong. Bahaya itu kalau masuk ke Indonesia, itulah tegang semua nanti barangnya. Kan tadi Bapak bilang begitu. Kan Bapak bilang begitu, yang penting hatinya baik. Nah kalau dia baik terus dia pergi telanjang ke mall, gimana dong? Kan Bapak yang bilang tadi. Tuh, kok turun Pak? Aduh. Begini ya. Ini Bang Agustinus Nois, Bang Agustinus lagi di pasar ya, lagi nyari takjil ya. Enggak kok, di rumah kok. Bang Agustinus Muslim atau non Muslim? Saya Katolik. Kalau dalam Katolik boleh nggak sih telanjang bulat ke mall? Emang nggak pernah sih disuruh telanjang bulat ke mall. Hanya orang gila yang bisa telanjang bulat ke mall. Enggak, dibolehkan nggak gitu loh? Enggak, ada ajarannya sih. Bukan. Bilang telanjang. Boleh nggak gitu loh? Itu tempat umum. Suaranya putus-putus Pak. Pak, suaranya putus-putus kayak hubungan cinta Bapak. Udah Pak, ngomong lagi Pak.
Gimana menurut Bapak? Ya gimana Pak? Bapak dalam iman Katolik punya batasan aurat perempuan nggak sih? Ya ada batas aurat lah. Nyatanya kan orang pakaian semua, masa ya si telanjang bulat. Batasan auratnya sampai mana Pak? Sampai lutut atau sampai mana? Ya nyatanya ibu lihat sehari-hari kalau di jalanan memang orang Katolik yang nggak pakai baju, bulat semua, telanjang bulat. Pakai baju. Ibu lihat. Nah Pakai terus? baju. Makanya Terus? kalau dalam ajarannya tuh boleh nggak sih telanjang bulat ke mall? Nggak ada ajaran suruh telanjang bulat sih. Bukan disuruh Pak, dibolehkan nggak? Soalnya kan ada di pantai-pantai. Nggak itu. boleh lah, masa telanjang bulat. Berdosa ya berarti. Ya berdosa lah masa telanjang bulat depan umum. Udah melanggar hukum dunia ya, udah melanggar hukum Tuhan. Nah, hukum dunia kan ada yang memperbolehkan telanjang bulat di pantai Pak. Yang mana Pak? Yang Itu mana? daerah-daerah pantai di luar negeri yang membolehkan pantai-pantai bumi. Oh itu mah di luar negeri Bu, jangan samain di Indonesia. Ibu Lah kan pikirnya kita kurang juga jauh. Kristen. Kita kan bicara tentang agama Pak yang. Lah sekarang yang pakaian luar. sopan-sopannya diperkosa kok. Ibu Iya nggak ngomong masalah. begitu. Tuhannya Kan beda, bicara Uli. ajaran. Kan bicara ajaran Pak. Oh gitu. Ya yang nyatanya yang pakaiannya rapi-rapi tertutup semua juga banyak yang perkosa kan. Iya betul ada. Jadi kita nggak ngebahas Iya, itu. makanya Kita nggak usah boleh bahas atau masalah tidak. itu. Masalah Ya, hati sih yang nggak. dibahas sebenarnya. Kalau masalah Ya, pakaian itu makanya. mau yang tertutup rapat-rapat juga diperkosa juga kan. Iya makanya yang penting kan hati, Iya, kan? yang penting baik. Kalau telanjang nggak apa-apa kan? Loh nggak boleh lah, masa iya sih kalau baik Katanya hatinya masalah itu. hati. Loh ya tadi berarti kalau masalah hati bertelanjang itu menurut ibu gimana? Kalau misalnya ibu suruh telanjang ibu mau gitu? Di kitab Bapak kan baik. Telanjang itu baik. Kenapa Tuhan? Ya udah menciptakan tunjukin ayatnya gimana Oke, kalau tunjukin telanjang itu ayat. bilang baik. Oke. Nah, harus Tunjukin bilangnya ayat. telanjang itu baik ya menurut ajaran saya. Iya, Coba jelasin. bukan Iya. kalau ayat yang Bapak minta mungkin tidak begitu, tapi mari kita lihat benar nggak sih Tuhan Loh. menciptakan manusia itu telanjang bulat. Berarti kan Ya ciptaan benar, Tuhan penciptaan. pertanyaan Pak, ciptaan Tuhan Pertama. semua baik atau tidak? Oh baiklah, masa jelek? Nah, manusia diciptakan di awal bertelanjang atau pakai baju? Ya telanjang lah Adam dan Hawa. Ya udah, baik nggak berarti kalau gitu? Ya menurut ibu baik apa enggak? Kalau itu mau nantang Tuhan kan nggak mungkin lah, ibu juga cuma manusia kan. Gimana sih, saya bertanya, ciptaan Tuhan semua baik nggak? Loh, oh iya, Nah, baik. mungkin Siapa bilang telanjang jelek? Atau Ya, pakai bukan baju di baik. awal. Telanjang atau pakai baju di awal. Iya kalau ibu tahu penciptaannya pasti pada mula-mulanya ya telanjang Adam dan Hawa itu. Baik nggak? Baik nggak itu? Nah, baik nggak? Baik nggak itu? Ya kalau ciptaan itu kalau kita mau bilang baik ya sekarang-sekarang aja kita pakai pakaian, dulunya mungkin begitu kali. Kan kita pakai baju gara-gara si Adam makan pohon pengetahuan baik dan buruk sehingga dia tahu kalau dia punya kelamin dan Lah, iya. memiliki rasa malu. Iya, iya benar. Tapi kalau menurut ibu gimana? Kalau itu baik apa enggak? Dalam Bilang ke Islam Tuhan itu nggak baik itu. bukan kok ke Tuhan. Gimana sih Bapak kok kayak baper gitu diskusinya? Kan saya cuma Loh ya kan nanya. ciptaan Tuhan kan waktu-waktunya emang ciptaan Enggak, dalam saya Islam kan itu jelas ciptaan dalam Tuhan Islam dan Tuhan. itu justru ketika Oh. Adam memakan buah Ah. kuldi, disingkapkan auratnya. Artinya dia sudah pakai baju, sudah pakai tertutup di awal-awal. Bedanya kalau dalam iman Bapak dia udah telanjang dari awal. Bapak masa nggak paham? Iya kan Pak. Ya kan pakai pakaian dari itu kan mereka kan kulit Dari kayu mana? kan itu kan. Yang Kan itu Yesus itu kan Tuhan Bapak yang bikin. Gara-gara Tuhan. enggak gini. Jadi ketika Tuhan itu si Adam udah makan pohon pengetahuan baik dan buruk, dia tahu tuh kalau dia punya kelamin kan, dia malu dong. Baru dibikinkan Tuhan baju. Kalau enggak mah di awal-awal dia mau bugil berdua di Eden. Oh gitu, diajaran ibu enggak ya? Ya enggak gitulah di dalam iman Islam, justru Adam itu ketika makan buah Pakai baju. kuldi, maka tersingkap Berarti auratnya. enggak, Ada tapi dalilnya. awal-awalnya gini, awal-awalnya itu pas diturunkan dijadiin manusia itu Adam dan Hawa itu memang langsung pakai pakaian ibu. Dia kan benar Bapak, nih Ustaz Wafi aja yang jawab tuh. Kita ini agama yang menutupi aurat, Pak. Kalau agama Bapak memang dari awal bugil-bugil. Oh iya, sampai sekarang juga bugil-bugil. Emang lihat di mana lo? Di pantai. Nah, Oh di pantai. Dari Di beberapa- pantai orang mandi di pantai ya pantas lah pakai celana dalam doang, pakai cawat doang dan Bukan. lihat doang. Lihatnya situ yang nafsu aja Bukan. kali. Kok nafsu? Kita nggak ada yang nafsu. Kok Lo ngeliatin kenapa aja kok gitu. dilihatin? Itu tradisinya dia kan. Loh, Memang bukan diliatin Pak, kita bertanya. emang Kok Bapak gini bilang loh. nafsu? Kok Enggak, nafsu? begini loh, di pantai mana gitu kan.
Pak, ada loh Betul, Pak, Iya. daerah Betul. yang membolehkan bugil gitu di pantai. Nah, Oh. saya tanya dalam iman Bapak gimana gitu. Kok Bapak jadi marah-marah gini? Kita kan Nggak sama. marah, nggak marah. Kalau di ban saya nggak suruh begitu sih. Ini kan bukan disuruh, pertanyaannya boleh atau tidak gitu loh. Ya nggak boleh lah di depan umum lu telanjang bulat. Kenapa dia ciptakan manusia di awal-awal nggak pakai baju? Ya tanya sama Tuhan lah. Tuhan, kenapa lu ciptain manusia pertama dan Tuhan lu Kan nanya ke Bapak saya? yang bisa ngobrol sama Tuhan Bapak. Saya Loh. emang nggak bisa ngobrol sama Oh Tuhan Bapak. iya, berarti di agama ibu penciptaan manusia pertama langsung pakai baju, gitu. Pak, dalam Islam itu ketika ada makan buah Enggak, pertama dulu diciptakan, enggak usah ngomong itu ya kan udah. Iya kan kalau. Oh iya, berarti udah. Berarti kan diajar dalam dosa dulu kan. Sebelum dalam dosa berarti Nggak ada. Oh, ya Nggak ada pantas. kayak gitu jatuh-jatuh. Oh ya, memang kan. Adam itu nggak berdosa, dia khilaf. Oh, hilaf bukan berdosa. Iyalah, nggak semua kesalahan berdosa lah Pak. Contoh, kayak saya melakukan kesalahan. Masa saya langsung berdosa Gini, ketika gue saya mau nyenggol tanya, orang gue tanya. terjatuh? Saya mau tanya, kalau hilaf itu masuk dosa nggak? Nggak semua khilaf dosa Pak, apalagi naturnya manusia itu bisa salah. Oh, iya iya, berarti ajaran kita beda-beda kan. Memang begitu dah. Kalau Iya, hilaf itu bukan kalau dosa. dalam Kalau iman kami Bapak kan- nah, saya tanya. namanya kalau udah Oke. mencuri nggak pakai hilaf Bapak lagi, khilaf, mencuri mana berdosa. ada gitu khilaf kan, kalau mencuri, ajaran Bapak ini saya. aneh, mencuri itu bukan khilaf, itu sengaja. Bapak pun nggak ngerti khilaf dengan sengaja. Gini, misalkannya ada orang, tiba-tiba dia nyenggol orang tuh, Nah. meninggoy orangnya, berdosa nggak dia? Dia nggak sengaja padahal tuh. Ya enggak lah. Nah, Bapak bilang itu kan kesalahan tuh. Makanya Bapak bedakan dulu khilaf dengan sengaja. Bukan kesalahan orang senggolan kok, masa sengajaan. Salah lah itu Pak, namanya salah, itu kesalahan itu. Contoh, Bapak itulah Tapi saya kan sampaikan khilaf tadi di sini. Gimana sih Pak? Ya, iya hilaf itu kan. Saya pikirnya begini loh, yang diatur hukum-hukum Tuhan itu baru dilanggar gitu kan. Misalnya gini loh, dia nggak makan, nggak ada apa-apa, saking laparnya dia mencuri. Nah, itu sengaja Pak. loh, itu bukan itu. sengaja, tuntutan perut kok sengaja. Ya sengaja gitu loh Pak, sengaja meniatkan. Dalam Islam itu innama amalu biniat, segala sesuatu itu dihitung dari amalannya, Itu ajaran niatnya ibu, gitu. kalau ajaran saya nggak begitu. Lah kan memang saya ngejelasin ajaran saya, masa saya ngejelasin Iya, ajaran Bapak? Iya, karena ibu kan nggak tahu ajaran saya kan. Saya tahu, mari kita Loh, itu buktikan. saya berarti atau tahu. enggak. Tadi bilang nggak tahu. Ini Saya mau sedang menjelaskan muter-muter loh. ajaran saya. Gimana sih Pak? Masa saya menjelaskan ajaran saya harus tahu. dikatakan saya nggak ngerti ajaran Bapak, kecuali Iya. Bapak izinkan saya menjelaskan ajaran Bapak. Janganlah bagimu agamamu, bagiku agamaku kok. Masain lu jelasin ke Lah, agama gua. katanya saya nggak tahu ajaran Bapak. Saya Iya. jelasin nggak boleh. Ya nanti situ campur adukin agama. Nah, kan. Kok Bapak udah mental block? Buktikan aja dulu saya mencampur adukan agama. Lah iya kan, ibu kan orang muslim, masa ya sih mau belajar ke orang Kristen? Boleh lah, orang Kristen aja boleh belajar Islamologi. Kok Bapak tanya aja pastor-pastor belajar Islamologi berapa SKS, 4 SKS? Oh iya, yang kuliah di mana itu Bu ya? Kok yang kuliah di mana? Emang ada Oh, iya. kenyataannya? Oh Kita iya nggak di tahu. kampus. Iya, Iya, di saya nggak tahu kampus. sih. Oh. Kalau kami nggak peduli, nggak ada di kampus kami itu belajar agama kalian tuh nggak ada. Justru kami otodidak, iya. bahkan kami baca literatur kalian, baca Bible kalian. Oh iya. Ini Peter berarti ibu dong. Ya harus pintar lah, masa bodoh? Namanya kita manusia. Kalau bodoh ya jadi aja keras sama Iya, monyet sama makanya ibu babi. kan tahu semua cerita tentang agama kan, berarti kan ibu pintar. Nggak kan, semua, saya belum mempelajari Hindu, saya belum mempelajari Buddha, saya baru mempelajari Kristen doang. Oh iya. Mm-mm. Mm. Terus salahnya apa? Enggak salah sih kalau mau belajar aja. Tapi kan Iya. supaya ibu tahu kok di ajaran ibu kan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya itu nggak kan. masalah. Anda silakan jadi Kristen, saya jadi Muslim, nggak masalah. Saya nggak akan maksa Anda Iya. jadi Muslim. Saya nggak marah Anda jadi Iya, Muslim. iya emang nggak boleh maksa kan, namanya Nggak memaksakan akan boleh. benar Pancasila. Iya. Nah, Iya. Terus? ya nggak apa-apa sih. Jadi boleh tuh telanjang bulat walaupun baik. Kan udah dibilang ibu ini tuli apa, dengar sih dari tadi saya bilang nggak boleh kan. Emang nggak ada ajaran begitu suruh telanjang bulat depan umum masuk ke mall. Tadi ibu bilang ke mall telanjang bulat. Siapa yang ngajarin itu? Terus kalau seandainya yang telanjang di pantai-pantai dari kalangan Kristen masuk ke neraka ya? Ya jangan vonis orang begitu bu. Si abang itu Agustinus yang feedback. Assalamualaikum Markus. Waalaikumsalam. Tutup dulu Bang Agustinus. Assalamualaikum Gurunda, Uni dan semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohanes sehat, Pak Yohanes? Alhamdulillah sehat. Aku dong disapa Maria. Maria Magdalena, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Aku mau menyentuh tapi dia tidak boleh, katanya jangan kau sentuh aku dulu, aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu. Bang Zuma Paulus berarti. Coba ngomong dulu Akang. Tes 1 2 3. Oh berarti Pak Agustinus. Pak Agustinus. Ya, assalamualaikum juga buat sahabat-sahabatku yang ada di live chat semuanya ya. Iya, silakan. Yang mau ikut nanti ke Makassar buat netizen silakan DM Uniripa atau Bang Kores ya. Ya dari DM sekarang lagi. Udah didata ya. Kalau udah didata dari sekarang enak kita ininya nyusunnya nanti. Tapi yang pasti-pasti aja ya. Iya, yang pasti-pasti aja. Dan satu hal yang harus diketahui bahwa bawa muhrim. Apa ini yang dibicarakan? 85. Udah mulai ngehujat. Si Maria udah mulai ngehujat nih. Nggak boleh jomblo, karena kalau jomblo berpotensi untuk berbuat maksiat di Makassar. Betul. Nggak boleh nggak bawa muhrim, harus bawa, kata Kores gitu, kalau mau pergi-pergi harus bawa muhrim biar menjaga kesehatan. Acaranya nanti bulan Juni pas habis Idul Adha Bang Wan. Tanggal 29. Tanggal 29 itu 29 itu acaranya nih. Iya kata Bang Zuma tanggal 29-nya acaranya. Idul Sok atuh tanya. Bukannya 27? Tahu. Aduh, pastiin dulu Idul Adha-nya tanggal berapa nanti. Betul tahu sebelum Idul Adha tuh kata Bang Tolib. Sesudah Bang Tolib acaranya sesudah Idul Adha. Ayo ke si timer Bang Tolib sama Bang Kian Santang debat. Aduh, apa tuh bareng siapa Uni pesawatnya? Afifah, aku berdua aja. Enggak Kores. Kores naik kapal. Kenapa naik kapal? Enggak apa-apa karena kami perempuan. Maksudnya? Kami kan tapi terserah kalau ada yang mau lebaran di sana nggak apa-apa. Oh, ya Allah. Kang, aku izin dulu ya. Silakan nanti mau diskusi, aku izin dulu. Aku mau kerja dulu. Oh nih, saya kok nggak bisa nge-mute itu host itu. Nanti aku ajarin. Ini serba gimana cara nge-mute host ini ya? Aduh. Itu aja beli lakban, terus tempelin di mulutnya orang itu. Enggak, ini serius. Maksudnya katanya ada akun yang sudah bisa nge-mute sendiri. Nge-mute sendiri? Oh iya, kalau host nge-mute sendiri, ada akun yang bisa, ada akun yang nggak bisa. Akun ini yang Akang pakai ini, Akang nggak bisa nge-mute sendiri. Tapi pakai akun yang satunya bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi insya Allah lah lama-lama mungkin bisa ya semua. Ya telat punya saya ini. Punya saya aja yang ini nggak bisa nge-mute sendiri. Jadi host. Aduh. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi tergantung amal-amalan dan tergantung kegantengannya juga. Tergantung? Kegantengan dan amal-amalan. Oh, Markus. Yohanes 1. Fitnah apa Bang Tolib? Orang emang jelas ganteng kok fitnah sih. Selamat berbuka puasa. Belum berbuka puasa. Mana sudah buka puasa ini? Gurunda itu lagi buka puasa dia. Kalau di saya di sini belum. Ada 2 kebahagiaan yang Allah berikan ketika orang berpuasa. 1, ketika berbuka. Yang kedua, ketika bertemu Tuhannya di akhirat. Kalau saya sih mengidam-idamkan sesuatu yang di dunia ini yang menjadikan teman hidup, teman sepenanggungan, teman untuk curhat di rumah, teman untuk bisa membuat keturunan yang banyak gitu.
Ya, bagus. Naikin Oten biar seru. Mana? Hostnya ada Ini Pak ini. Denny ada ini. Pak Denny. Pak Denny Pak Denny, ini selamat sore. Kristen bagian sopanisasi nih. Iya, Sehingga Kristen bagian iya, sopanisasi. Oh, Sehingga saya iya. apa namanya itu? Sungkanisasi saya ini sama beliau. Bukan curhat Bu Risa, aduh Bu Risa framing nih. Ya udah, Akang tarik lagi omongannya. Pak Denny sehat Pak Denny? Sehat selalu, terima kasih. Kamu juga? Alhamdulillah aku sehat Pak Denny. Amin, amin, amin. Pak Denny kenal sama pengamat debat ini? Wah, tiap hari kita diskusi. Namanya Markus Pak Denny. Oh ya. Markus Horizon Tralala Talili. Istri beliau namanya Vina. Nama panjangnya Vina Rijahan nama Khalidina Fiha Abada itu. Allahu Akbar. Aduh, susah banget. Aduh. Panjang banget namanya satu ayat itu. Tunjukkanlah jalan yang lurus Pak Denny. Nah, menurut Pak Denny, yang menunjukkan jalan ini Tuhan apa utusan? Dua-duanya bisa. Nggak bisa, harus satu-satu kalau pilihan. Nah, kalau menurutku dua-duanya sebab kan Tuhan Yesus itu kan juga utusan. Jadi ya dialah jalan kebenaran itu gitu loh. Oh, jadi dia menunjukkan jalan misalkan gini, saya nggak tahu jalan nih kepada saya nanya pada Ustadz Wapi nih. Ustadz Wapi, kalau jalan menuju Roma itu kemana? Itu ke sana. Nah, si Ustadz Wapi ini dia penunjuk jalan atau dia jalan sendiri? Bukan begitu. Dia itulah jalan kebenaran itu sendiri. Jadi dia bukan petunjuk jalan, tetapi dialah jalan kebenaran itu sendiri. Oh, dia jalan kebenaran sekaligus dia itu jalan ya. Oh, dia itu jalan. Ya kalau gitu jalan kebenaran itu. Kita nggak usah nanya dong. Kalau udah tahu jalan itu kita nggak usah nanya. Betul. Karena dia sudah meneladani kita bagaimana. Enggak, karena dia juga sudah meneladani kita bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini seharusnya hidup seperti di dalam surga gitu. Harus nggak bisa kudus. Gitu. Kalau di dunia surga Pak Denny, jangan disatukan. Beda konteksnya. Kan kalau Pak Denny kan surga Pak Denny tidak akan mengenal istri Pak Denny. Mengenal, tetapi bukan sebagai istri lagi. Itu sebagai keluarga besar. Keluarga besar di dalam gimana mau mengenali Pak Denny sedangkan Pak Denny nanti ke surga itu sebagai roh. Badannya itu tidak dibawa ke dagingannya. Ada kita ada tubuh. Kalau dipercaya, kalau imanku ada tubuh, kita nanti dapat tubuh. Oh, berarti beda-beda ya. Terbuat dari darah dan daging. Oh, berarti beda-beda pemahamannya ya. Tapi ada juga yang memahami cuma roh, badannya itu nggak dibawa. Iya, ada. Kenapa bisa beda-beda gitu tubuh? Pemahamannya Pak Denny? Ya nggak tahu ya itu. Suka-suka dia lah, Akang gimana sih, orang dia punya Roh Kudus kok, Akang lucu ya. Iya, Uni yang lucu, Akang kan cuma nanya, kenapa bisa beda-beda di Kristen pemahamannya gitu. Ya udah. Ini pada seneng pakai foto aku ya, foto aku dipakai, dibikin akun. Kenapa sih harus nyamar jadi domba serigala? Ini ajaran apa coba tuh? Ayo silakan ngomong. Diblokir Mas Wapi. Uni aku jadiin moderator dong. Oke. Terus yang di bawah juga sebenarnya harus ada moderator, tapi pilihin orangnya yang emang benar-benar bisa dipercaya. Widih. Alhamdulillahirobbilalamin. Dede ganteng banget Dede. Lucunya. Ini Bang lagi jaga anak dek. Dek sampai Uni.
syukuran Bang Enzo. Ini Bang Enzo mana ya? Iya. Ganti-gantian ya jaga anaknya. Nah itu tuh nih Michelin, iya bener tuh. Jadiin moderator di bawah mah. Michelin ya. Caranya gimana? Caranya gimana? Klik fotonya, klik titik 3, tambahkan moderator Michelin atau Cherry. Cherry itu bisa, Cherry itu. Udah Michelin. Siapa lagi si Cherry? Yang biasa Cherry. Cherry. Cherry bagus. Cherry. Oke, Cherry. Kang dia. Nah, kalau dia mitra, dia akan jadi moderator kalau dia mitra. Kalau di sini terserah ini. Ini ada Michelin, Cherry, kemudian Santang. Kang Tolip jadi moderator nggak? Mana Bunda? Pengamat debat ya, user 1490233495 ya. Konstruktor yang biasa. Isi Akang nggak tahu lah, foto profilnya nggak jelas. Ini Akang tinggal di atas, tinggal diklik di atas. Ini kan Akang di atas, tinggal klik aja foto Akang. Oke. Tapi nggak tahu nih cari ini cewek apa cowok nih. Pak Denny, lanjut Pak Denny. Cherry aww tuh. Ya silakan ayo. Ya di surga Kristus itu nanti kita semua tata kemanusiaannya itu ya kita memiliki tubuh, tetapi tubuh kita itu sempurna pertama. Kedua, tubuh kita itu tidak lagi terbuat dari daging dan darah. Nggak tahu bahannya apa, tapi aku nggak tahu. Tapi yang jelas daging kita nanti, tubuh kita nanti tidak terbuat dari emas nggak Pak? Dari emas kira-kira bisa nggak? Wah nggak tahu. Aku terus terang kalau aku nggak tahu. Aku bilang, kan logam mulia kan emas. Yang jelas tubuh kita sempurna, itu yang jelas. Terus nanti tubuh kita nanti bersinar seperti terik matahari, terang benderang gitu. Jadi kamu di sana nanti nggak bisa lihat bayangan, soalnya kamu sendiri aja kamu udah terang benderang seperti terik matahari.